Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam acara kajian parenting Staba Usman bersama AS Mayangsari dengan tema Seni Mendampingi Buah Hati dengan Sepenuh Hati. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing kita dari zaman Zahiriyah menuju zaman yang penuh dengan kecanggihan. Baik, kajian kali ini akan diisi oleh AS Mayangsari selaku Heart Service Trainer. Adapun pengalaman beliau yang pertama yakni Training Manager of Accor Hotel, kemudian Training Manager of Discovery Hotels and Resort, kemudian Associate Training of Cubic Leadership, kemudian Associate Trainer of Academy Trainer. Adapun pendidikan formal AS Mayangsari S1 menempuh jurusan sastra Inggris di Universitas Diponegoro, kemudian S2 menempuh pendidikan pengembangan sumber daya manusia di Universitas Erlangga. Adapun sertifikasi beliau yang pertama, Certification of Service Excellence Trainer Accor Academy Asia di Bangkok, Thailand, luar biasa. Kemudian Neuro Linguistic Programming Practitioner from NVNLP di Florida, Amerika. Kemudian sertifikasi berikutnya yaitu Professional Coach ACSTH untuk Institute of Coaching. Kemudian Head Counselor Sekolah Konselor Kampung Hening. Adapun buku-buku yang telah dipublikasi yang pertama Heart Service, kemudian Sukses Mulia is My Life, dan juga ada Adaptive Learner. Untuk AS Mayangsari, kami persilahkan untuk menyampaikan materinya. Terima kasih. Terima kasih banyak Mbak Zainatul Mukarromah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayah Bunda, kita tak bisa menjanjikan cuaca cerah pada buah hati kita, tapi kita bisa berjanji membawakan payung untuk mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min syai'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar Ayah Bunda pagi hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke, ada yang menjawabnya melalui chat box, ada yang langsung unmute. Boleh ya selama 1,5 jam ke depan saya ajak Ayah Bunda di sesi ini lebih interaktif. Karena nanti sumber ilmu bukan hanya yang tampak di layar saja, yang lagi di spotlight ini sama host, tapi bisa juga Ayah Bunda yang hadir bersama-sama hari ini. Maka caranya Ayah Bunda yang pakai laptop, boleh dong dicoba untuk yang sekarang kondisinya sudah mute, sudah lambang audionya sudah disilang, boleh nanti coba ditekan tombol spasinya. Yuk kita coba tekan tombol spasinya sambil kita ucap salam. Assalamualaikum. Silakan Ayah Bunda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Boleh ditekan tombol spasinya ya, karena ternyata tombol spasi ketika dipencet dia akan unmute sementara. Jadi nanti Ayah Bunda nggak repot untuk mute unmute gitu nggak. Jadi tinggal pakai tombol spasi. Kalau pakai handphone lebih mudah ya, karena pakai handphone tinggal pakai tangan yang dekat saja. Baik, bersyukur sekali, bahagia rasanya pagi ini bisa membersamai Ayah Bunda luar biasa dari Setaba Sekolah Tahfiz Balita dan Anak-anak Usman. Ini milik guru saya, milik sahabat saya, pasangan luar biasa, yaitu Coach Ridwan Abadi dan Umi Ririn.
Assalamualaikum Umi Ririn. Padahal saya berharap suara beliau udah keluar loh, biar beliau akhirnya memberikan semangat juga ya sama kita. Tapi suaranya belum muncul, nggak apa-apa. Memang suara-suara yang mahal itu memang disimpan dulu gitu ya. Nanti akan endingnya kayaknya beliau yang akan kasih closing. Saya sambil jalan-jalan ini melihat karena beberapa orang tampaknya ada yang saya kenal, ada sahabat kami juga yang hadir gitu ya. Saya sapa dulu ini, wow. Ada yang dari Makassar, Bandung, ada Bekasi, Bojonegoro, ada tetangga saya di Surabaya karena saya tinggal di Surabaya, Malang ini kayaknya rombongan fansnya Umi Ririn ini juga hadir. Bahkan ada sahabat kami juga, ada bapak-bapak ini yang kami kenal dari salah satu institusi yang besar, Pak Endang gitu ya, ada nama Pak Endang, namanya Endang, kalau Jawa kayaknya panggilnya Bu Endang gitu, ternyata Pak Endang ya, ada dari Bekasi. Beliau salah satu orang penting di PLN. Oh, silahkan dicari ya. Nanti kalau ada listrik mati, kontak beliau. Karena beliau ada di sini. Baik, bersyukur banget hari ini Ayah Bunda, saya boleh panggil Ayah Bunda ya. Kita akan membahas tentang bagaimana sih mendampingi buah hati selama masa pandemi. Yang para buah hatinya hari-hari ini tuh selama masa pandemi, selama masa COVID-19 ini, banyak yang SFH. Betul ya, Ayah Bunda ya? SFH atau LFH? Kalau LFH itu learn from home. Kalau SFH, apa ya? Saya pengen tahu dulu nih. Apakah yang sudah terbiasa dengan SFH, school from home. Oke. Ada yang lain? BDR, belajar dari rumah. Oh, BDR ini versi Indonesia. BDR, belajar dari rumah, atau DDR, daring dari rumah gitu ya Bunda Desi ya. DDR, daring dari rumah. Baik, menarik kalau BDR saya setuju. Nah, sementara kalau SFH ini ternyata masih banyak terjemahannya Ayah Bunda. Yuk kita cek, Anda termasuk yang mana? Para guru, para ustadz, ustazah maunya putra-putri kita di rumah tuh SFH, study atau school from home, belajar atau sekolah dari rumah maunya. Tapi ternyata cek deh putra-putri kita jangan-jangan masuk SFH yang versi kedua. Apa itu SFH versi kedua itu? Santuy from home. Ada? Santai aja dia, kayaknya kita orang tuanya yang bingung. Ini udah dikerjain belum? Itu udah belum? Ini kenapa belum mandi jam segini? Ini Zoom-nya mana? Dia santuy loh. Ada yang begitu? Nah, itu SFH versi putra-putri kita ya. Dan ada juga SFH yang terakhir nih. Yang nggak tahu siapa ini. SFH yang terakhir adalah bukan santuy from home, bukan stress, tapi stress from home. Stress from home, kenapa? Bisa Karena itu untuk orang tuanya biasanya. Gitu Bunda Desi ya, untuk orang tuanya biasanya. Ini udah kayaknya udah ada yang merasa kayaknya gue deh gitu, kayaknya saya deh gitu. Ya, SFH yang terakhir tuh stress from home. Kenapa? Udah kerjaan nambah. Kita yang WFH work from home dari rumah itu sudah tambahan untuk pekerjaannya itu banyak banget. Belum lagi mikir kalau tadi kata Coach Ridwan, secara perekonomian banyak yang punya tantangan gitu kan ya. Secara sosial mungkin banyak keterbatasan. Secara emosi bisa jadi kita pada kurang piknik ini. Nah, saya lagi scroll galeri wajah-wajah yang kurang piknik biasanya ciri-cirinya gampang. Ciri-cirinya nggak nyalain video gitu. Bisa aja. Bisa aja. Ayo yang kurang piknik ini kayaknya nggak berani nyalain video gitu ya. Nanti boleh kita open videonya biar kita Ayah Bunda bisa saling berinteraksi nanti di sini. Masya Allah, ini ada Bu Wida Bojonegoro. Ini bahkan satu paket loh hadir, Masya Allah. Boleh say hi dong, Assalamualaikum Bunda Wida. Waalaikumsalam. Ini yang hadir seluruhnya ayah bunda plus putra putri, karena banyak yang jomblo saya lihat di sini ya. Banyak yang cuman bundanya aja, banyak yang cuman ayahnya aja. Maka keren banget yang bisa hadir bersamaan ya. Mungkin karena ayah bunda yang lagi sendirian itu berbagi tugas mungkin ya. Oke, so ayah bunda terima kasih atas interaksinya, partisipasinya. Yes, COVID-19 sudah mengubah banyak hal. SFH bisa jadi sudah berubah menjadi entah santuy from home, entah itu stress from home. Dan ini yang dilaporkan oleh teman-teman psikolog. Ternyata selama masa pandemi, ini padahal sudah bulan ke-8 ya berjalan ya, ternyata hal-hal ini masih banyak dialami. Masih banyak orang stres karena mikirin perekonomian, mikirin kurang piknik,
banyak orang yang masih cemas loh, apalagi zona itu berubah-ubah warnanya. Ini masih mending kalau warna itu adalah traffic light, merah, kuning, hijau gitu ya. Ini soal nyawa. Bahkan beberapa daerah zonanya bukan hanya merah, ada yang sudah hitam. Kami tinggal di Surabaya dan sempat mengalami zona hitam itu. Banyak yang putus asa karena, aduh ini sudah dapat dari kantor itu, ada yang mungkin ada pemutusan hubungan kerja, ada yang pemotongan gaji, saya juga mengalami 50% gaji kami dipangkas dari perusahaan. Bisa jadi ini mengakibatkan orang putus asa. Kenapa? Karena biasanya gaji utuh saja sudah habis buat basa-basi. Ayah bunda tahu basa-basi? Basa-basi itu bayar sana, bayar sini. Udah habis gitu akhir bulannya. Ini pakai dipotong pula gitu. Makin banyak orang yang depresi. Bahkan tidak hanya itu, bisa jadi banyak juga yang mengalami yang namanya psikosomatis, ayah bunda. Apa itu psikosomatis? Psikosomatis itu penyakit fisik yang disebabkan oleh psikologis. Ciri-cirinya paling banyak menyerang 2 area tubuh, ayah bunda. Kalau enggak kepala, ya perut. Maka kadang kalau kita ngerasa pusing banget, migrain, pusing sebelah, pusing belakang, pusing apapun, sampai mata bagaimana, terus dibawa ke dokter, dicek sama dokter, tekanan darah aman. Jantung juga oke-oke aja. Ternyata dibilang nggak ada masalah. Tapi kitanya ngerasanya beneran sakit nih, gitu. Nah, bisa jadi itu adalah psikosomatis. Sakit fisik yang disebabkan oleh psikologis. Juga termasuk yang sakit perut. Sering ngerasa ada masalah dengan perut, begah, tiba-tiba kayak, aduh ini kayaknya mah kambuh deh. Ini kayaknya sakit apa, kok sering ke belakang, diare, dan seterusnya. Dicek, ternyata nggak ada apa-apa, bisa jadi tuh psikosomatis. Banyak orang mengalami emosi negatif dan jenuh karena kurang piknik tadi. Dan segala keluhan psikologis ini, ayah bunda, jika ini tidak kita regulasikan, jika tidak kita atur, maka terbayang apa akibatnya ya? Jika kita tak bisa menata hati dan mengelola emosi di masa pandemi ini. Kira-kira apa akibatnya ya bunda? Yuk silahkan berinteraksi di chat box. Ini tampaknya di chat box juga sudah banyak yang mengirim salam. Saya suka banget, salam itu adalah saling mendoakan. Karena di hari-hari ini kita memang perlu saling mendoakan. Yuk, apa akibatnya jika di masa pandemi ini kita nggak bisa mengelola emosi atau menata hati kita? Boleh dong dituliskan di chat box, ayah bunda, jawaban Anda. Saya batasi dulu. Yes, stres, kata Bu Ida. Turunnya imun. Aduh, ini keren banget, Bunda Iis. Ini kayaknya pemahaman tentang kesehatannya luar biasa. Jadi sering marah, kata Bapak Kepala Sekolah atau Ibu Kepala Sekolah SMP Khairunnas Malang. Ini masih pakai akun sekolahan ya. Luar biasa. Dihitung lembur ya ini kayaknya Bapak Kapsek atau Ibu Kapsek. Oke. Dari Nganjuk, mudah stres, galau, stres jadi mudah sakit. Ya, saya suka banget dengan Bu Nur Fadila langsung mengkonklusikan. Siapa yang paling terdampak pastinya akan berimbas ke putra-putri kita. Betul ya? Berefek ke anak, sering dimarahi, muncul penyakit baru, imunitas tubuh menurun. Kayaknya ini nanti Kak Zainatul Mukarromah, saya boleh panggil kakak, bunda, atau apa? Atau panggil adek? Panggil kakak saja. Panggil kakak saja ya, berarti saya adiknya ya. Saya usia 41 tahun, kayaknya kakak berusia 41,5 asik. Enggak ya? Bukan. Saja. 14 dibalik saya ya. Oke, terima kasih. Yes, jadi marah loh, ada suami juga dibawa-bawa ya, jadi marah ke suami dan anak-anak ini ya. Kayaknya suaminya anggota ISTI, Ikatan Suami. Nah, itu lanjutkan sendiri. Oke, baik. Terima kasih ayah bunda yang sudah menjawab pertanyaan tadi. Yes, itu yang bahayanya jika di masa pandemi ini kita tak pandai menata hati kita sendiri, tak pandai mengelola emosi kita sendiri, so gimana mau bisa mendampingi buah hati sepenuh hati, orang kita aja hatinya lagi nggak full gitu kan ya. Maka apa yang penting, kenapa perlu kita berada di sini semua? Ayah bunda, ternyata luar biasanya COVID-19 ini bisa mendukung apa yang disampaikan Dr. Robert Waldinger. Beliau adalah Director of the Harvard Study of Adult Development, mengatakan bahwa our study has shown that people who fared the best were the people who leaned into relationship with family, nomor 1, with friends, and with community. Kami tahu ini sekolah tahfiz, maka kita perlu terjemahkan dalam bahasa Arab. Boleh dibantu, Kak Zainatul Mukarromah? Diterjemahkan bahasa Arab, terus kita terjemahkan lagi bahasa Indonesia. Langsung saya terjemahkan bahasa Indonesia saja ya. Bahwa penelitian mereka mengatakan bahwa orang-orang yang dibayar paling mahal, yang ketika kelak bekerja di perusahaan berhak dibayar paling mahal, ternyata adalah mereka-mereka yang memiliki hubungan yang baik, nomor 1 dengan keluarganya, yang kedua dengan teman-temannya,
dan yang terakhir dengan community-nya, komunitasnya. Maka Masya Allah luar biasa Ayah Bunda jika kita mau mengambil angle dari penelitian Harvard ini, pandemi COVID-19 sejujurnya telah membawa putra-putri kita pulang ke rumah. Pandemi ini akhirnya membawa WFH, not only work from home, bukan hanya bekerja dari rumah, tapi WFH itu juga wife for husband, istri untuk suaminya. Biasanya apalagi yang istrinya kerja, ninggalin suami, atau yang suaminya kerja, biasanya ninggalin istri. Maka WFH itu atau pandemi ini menjadikan banyak istri yang hadir untuk suami, dan orang tua banyak yang hadir untuk anak-anaknya. Dan harusnya itu jika hubungan kita, kebersamaan yang lebih banyak di dalam keluarga selama masa pandemi ini, relationship-nya bagus, maka harusnya kita menghasilkan putra-putri yang nanti kualitasnya terbaik dan berhak dibayar dengan mahal karena memiliki nilai yang tinggi. Mau punya putra-putri yang setelah masa pandemi justru memiliki kualitas lebih tinggi, Ayah Bunda? Yang mau boleh dong kasih reaction jempolnya. Sambil kasih reaction jempol, itu dalam hati amin, ya Allah, amin. Ya, karena itu sambil doa, yes, terima kasih. Yang sudah ada yang masih mencari mana reaction jempol ya, kalau nggak ketemu jempol langsung aja lah di depan kamera. Ini juga boleh ya. Terima kasih Bunda Pratiwi dan Bunda yang lain yang sudah berkenan untuk berpartisipasi. So, itulah kenapa hari ini kita bicara mendampingi buah hati sepenuh hati. Apa sih ini? Kita bicarakan definisinya dulu. Ternyata ini adalah kemampuan kita, Ayah Bunda sebagai orang tua, melakukan pendampingan atau mendidik atau menjalin relationships, hubungan yang membahagiakan buah hati kita sebagai pengungkit keberhasilan mereka dalam kehidupan dia yang panjang. Nah, gimana caranya? Ternyata sebelum bicara cara, karena saya yakin Ayah Bunda tadi yang udah jempol, ya mau saya setelah masa pandemi justru anak saya kualitasnya makin tinggi karena hubungan dengan keluarganya lebih baik, hubungan dengan kami orang tuanya juga lebih baik sehingga mendukung dia berhasil kelak dalam hidupnya. Ya, saya tahu Anda ingin dan langsung pengen punya rencana, oke, setelah ini saya akan membantu anak saya sukses untuk mencapai cita-citanya. Pengennya sih gitu. Tapi kadang apa yang kita rencanakan kadang tidak sesuai dengan kenyataan. Pengennya sih jalannya mulus, tapi taunya tengah-tengah, ya disuruh bangun pagi aja bikin kita emosi. Ya, cuman disuruh Zoom tepat waktu aja suka begitu. Ya, disuruh belajar malah lebih senang HP-an daripada belajar. Maka kadang kita menemui hambatan-hambatan di tengah-tengah, Ayah Bunda. Itulah kenapa, karena kadang kita ketemu hambatan, sebelum kita bicara cara mendampingi, kita perlu, Ayah Bunda, pegang teguh dulu prinsipnya. Prinsip untuk bisa mendampingi buah hati sepenuh hati. Prinsip itu apa sih? Prinsip itu kayak rambu-rambu. Prinsip itu yang akan menjadikan kita tetap tangguh dalam kondisi apapun. Prinsip itu seperti iman, walaupun nggak harus menambah rukun iman ya, yang 6. Prinsip itu sesuatu yang perlu kita imani intinya. Apa prinsipnya? Ada 2 prinsip, Ayah Bunda. Prinsip pertama untuk mendampingi buah hati sepenuh hati, apapun nanti yang terjadi, bantu mereka mencapai cita-citanya. Prinsip yang pertama adalah family is our prime customer, Ayah Bunda. Ayah Bunda, keluarga itu adalah customer utama kita. Kalau tadi dibilang sama Coach Ridwan ini, saya memiliki background tentang pelayanan, memiliki customer, ternyata customer atau pelanggan kita paling utama dalam kehidupan adalah keluarga. Kenapa? Karena SOP, Standard Operating Procedure, dan job description, cara-cara melayani keluarga itu langsung turun dari Allah SWT. Saya yakin banyak yang sudah hafal. Quran Surat At-Tahrim, surat ke-66, ayat 6. Ada yang hafal? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu, qu anfusakum wa ahlikum naro. Ada lanjutannya panjang ya, ini para ustadz-ustazah dari Setaba ini udah jauh lebih bagus gitu ya. Bahwa wahai orang-orang beriman, peliharalah dirimu. Yang diminta dipelihara bukan hanya kita sendiri ternyata, tapi dan keluargamu dari api neraka. Yang penjaganya adalah malaikat-malaikat, yang bahan bakarnya adalah dari manusia dan seterusnya, itu terjemahannya. Maka Ayah Bunda, penting banget buat kita untuk menjaga putra-putri kita, bukan hanya diri kita,
dengan cara dampingi mereka sepenuh hati agar ketika nanti mereka menghadapi masalah, mereka nggak akan curhat ke orang lain. Karena orang tua yang tidak mampu mendampingi sepenuh hati, anak-anak udah males ngobrol sama orang tua yang kayak gitu. Pasti kalau dia punya masalah, dia akan curhat ke orang lain yang belum tentu itu aman buat masa depannya dia. So, ini prinsipnya. Yuk kita dampingi mereka karena mereka adalah prime customer kita. Prinsip yang kedua, ayah bunda, prinsipnya saya percepat, nanti kita akan banyak berlatih soalnya di sesi ini ya. Prinsip yang kedua adalah ini based on atau berdasar sebuah penelitian dari Universitas di Illinois. Apa katanya? Happy inside, successful outside. Karena ternyata anak-anak dalam satu keluarga yang berkonflik tinggi, kami ulang, anak-anak dalam keluarga yang berkonflik tinggi, baik itu dari keluarga utuh atau bercerai, akan berperilaku dibandingkan dengan anak-anak dari orang tua yang memiliki hubungan baik. Bu, ado-ado, Bu. Ojo ado-ado. Capek nanti. Boleh kakak host dibantu di mute ya. Oke, terima kasih banyak. Biar kita nyaman belajarnya. Ojo ado-ado. Harus deket ado-ado itu jauh Bapak Ibu ya. Apa artinya? Ya, kita lihat ke dalam diri kita dulu deh. Bahwa ternyata keluarga yang berkonflik, baik itu nggak harus kok broken home itu menghasilkan anak-anak yang buruk, tidak, karena ternyata ada research-nya. Walaupun ini anak dari single parent, yang berarti bercerai, selama dia memiliki hubungan yang baik dengan orang tuanya, baik itu kan nggak ada mantan ayah atau mantan ibu ya, orang tua tetap, selama mereka memiliki hubungan baik, maka mereka masih akan punya kesempatan untuk sukses dalam hidupnya. Judulnya, mendampingi buah hati sepenuh hati. Terima kasih. Seru ya kalau kelasnya online itu, tiba-tiba akan ada yang pegang mic gitu. Dan ini sambil kita latihan loh. Kita coba ada kayak gitu tuh kita gampang stres nggak? Kita sambil lihat video-video nih. Ini ada temennya bersuara gitu, kita langsung kesel nggak sih? Siapa sih gitu. Gitu aja nggak bisa matiin lah. Kita akan belajar nih cara mendampingi sepenuh hati dan latihannya langsung ini sama Allah dikasih latihan selama kelas berlangsung. Karena kadang kondisinya nggak ideal. Kadang maunya apa, ternyata yang terjadi apa. Oke, dua prinsip ini kita pegang, ayah bunda. Semoga ketika putra-putri kita nanti, buah hati kita dampingi sepenuh hati, mereka happy di dalam rumah, happy di keluarga kita, maka kemungkinan berhasil mereka akan jauh lebih besar. The question is, gimana caranya? Gitu kan? Pertanyaannya, gimana caranya? Ternyata cara mendampingi buah hati sepenuh hati, rumusnya mudah, adalah 3S. Nah, saya mau mengajak ayah bunda untuk berinteraksi. Kira-kira, apa ya rumus 3S itu ya? Yuk, silahkan. Ini ada hadiah nggak ya, panitia, kalau ada yang interaktif dan menjawab benar? S-nya sayang, kata Bunda Nini. Ada hadiah, boleh ya? Nanti kami kirim hadiahnya dari Surabaya. 1 buku Hearty Service untuk ayah Sabar, bunda yang... Bunda, sabar. Sabar, kata Bunda Desi. Oke. Bunda Desi ini kayaknya pembicara juga ya, karena lebih senang berbicara daripada menulis gitu ya. Tapi saya suka jadi nggak sendirian Bunda Desi. Menulis juga Bunda. Siap. Salam senyum sayang, asik. Sabar. Oke. Sayang, sabar, simpati, asik. Senyum, sabar, sayang. Sabar, senyum, sayang. Senyum. Oke. Penasaran ini? Saya boleh minta Bunda Nini untuk unmute nih. Sayang dan support, kata beliau. Ini malah ada yang sapa, senyum, salam. Ini Bunda Nia kayaknya memang bekerja di bidang pelayanan ya, jadi 3S-nya senyum, salam, sapa. Selamat datang di Nanana, selamat berbelanja, itu kayaknya ya. Oke. Boleh Bunda Nini, unmute dong. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bun, ini apa nih Bun? Sayang dan support, maksudnya? Ya, sayang, intinya ya satu keluarga kita saling menyayangi, menunjukkan kasih sayang walaupun itu secara sederhana, kemudian saling Contoh, Bun? Contoh sayang yang sederhana gimana sih? Ya, misalkan bangun tidur, menyambut anak bangun dengan ucapan salam, kemudian pelukan, sambil bersama-sama berdoa sesudah bangun tidur, seperti itu.
Terus Masya kemudian Allah. untuk Bunda, support buah hatinya usia berapa kalau boleh tahu? usia 5 tahun dan 1 tahun. 1 tahun dan 5 5 tahun. tahun dan 1 tahun. Aduh, lagi lucu-lucunya ya. Dan yang 5 tahun biasanya juga lagi lucu-lucunya dan butuh banget untuk disayang dan disupport tadi ya. Terima kasih banyak Bunda Nini dari Mojo Agung. Apapun jawaban Anda, kami yakin benar semua, Ayah Bunda, karena semuanya hal baik ya di situ. Hanya biar kita mudah, pagi ini kita akan bahas 3S yang sedikit sama dan ada yang berbeda. Kenapa? Ternyata 3S-nya, biar kita bisa mendampingi buah hati sepenuh hati adalah S yang pertama, yes, good. S-nya adalah smile atau senyum. Boleh ya agak-agak bahasa Inggris, karena sekarang kondisinya memang menuntut kita untuk menjadi orang yang lebih terbuka terhadap dunia luar, lebih global, maka kita perlu juga upgrade kemampuan kita. Maka boleh diajak-ajakin terhadap berbahasa Inggris ayah bundanya ya. S-nya yang pertama adalah smile, senyum, betul. Tapi ternyata S yang kedua saya tadi belum menemukan. S yang kedua adalah silent, diam. Oh, mendampingi buah hati itu ternyata ada silent-nya juga ya. Dan S yang ketiga ternyata adalah sorry. Ini biar mudah diingat. Sorry itu berarti minta maaf. Hah, oke. Yang penting kunci aja dulu. Ada smile, ada silent, ada sorry. Ini 3 keterampilan yang bisa kita asah. Ini seni yang perlu kita latih, karena apa? Sama seperti seni yang lain, kalau cuma baca buku, cuma baca teorinya, nggak akan langsung ahli. Contoh seni lukis misalnya, atau seni musik misalnya. Seni apapun, bahkan berenang itu pun juga seni ya, olahraga yang juga masuk seni. Misalnya Anda sudah baca buku cara berenang, oh ada gaya dada, gaya punggung, gaya kata, anyway berenang itu kan sunnah ya, salah satu yang disarankan Rasulullah untuk kita kuasai. Maka ketika kita sudah belajar tentang berenang, lihat tutorialnya di YouTube atau apa, terus tahu bahwa cara menarik nafas itu sekian menit, sekian detik, bukan menit ya, sekian detik setiap kali. Nah, pertanyaannya, setelah Anda selesai baca buku, terus Anda dijeburin kolam renang, kira-kira apakah langsung bisa berenang? Tenggelam pastinya ya, makanya nanti butuh latihan. Sama, ilmu yang hari ini akan kita pelajari juga seni, maka setelah 1,5 jam belajar bersama, bukan langsung ahli mendampingi buah hati sepenuh hati, enggak. Kadang-kadang ya kayak orang berenang, kadang kemasukan air hidungnya, kadang keminum, kadang batuk-batuk, it's okay. Nanti nikmati saja prosesnya. Dan biar langsung ahli, kita akan bahas satu persatu. Gimana maksudnya smile? Gampang kan ya? Smile itu gimana sih? Saya tahu ayah bunda pasti pada hafal dengan hadis riwayat Muslim nomor 2626 ini, bahwa janganlah engkau meremehkan kebaikan sedikit pun, meskipun hanya dengan bertemu dengan saudaramu dengan wajah berseri. Dan saudaramu yang terdekat itu bukan saudara apa, tapi ya di rumah kita itu semua saudara kita. Yang di rumah itu keluarga, yes, but that is yang dimaksud saudara di sini juga mengacu pada orang-orang yang terdekat yang ada di rumah kita. Maka keren banget Bunda Nini mengatakan mengawali hari, sayangnya itu mengawali hari dengan kasih senyum, dengan memeluk buah hati, itu keren banget. Mengawali hari dengan smile, senyum. Mudah ayah bunda? Mudah enggak? Dan kalau bicara senyum itu semua orang bilang mudah, tapi ada senyum yang tulus, ada yang enggak kan? Tahu bedanya mana yang senyum yang tulus sama yang enggak? Ayo, sama putra-putri, senyumnya yang tulus sama yang enggak. Ada yang tahu bedanya senyum tulus dan enggak? Nah, izin di sesi ini saya sharing. Ternyata ada research-nya. Ada research secara para psikolog yang akhirnya menemukan bahwa senyum yang tulus, ayah bunda ternyata memiliki 3 area atau 3 titik senyum. Mana saja? Ada yang tahu mana saja? Sebelum saya lanjutkan nih, saya sambil pantau di chat box. Kira-kira 3 titik senyum itu di area mana aja ya? Karena begitu salah kita tersenyum, tulus, Bunda Putri katanya tulus, garis mata tertarik. Maksudnya gimana nih Bun? Boleh Bunda di-unmute Bun? Sebelum kita bongkar 3 titik senyum. Bibir mata, udah ada nih yang jawab, Bunda Wahyu Kurniawati. Bibir mata pipi. Oke, Bunda Wahyu, boleh saya minta Anda untuk unmute? Siap. Yes, waduh udah pada siap nih. Saya jadi di rumah loh.
Karena Mayang Sariang ini suaminya namanya Bambang ini, dan Bambangnya Ya, bukan Bambang yang TNI. exactly. Oh, kayaknya kita kenal di mana nih, Bu? Yang kemarin sudah sempat ngikutin. Di mana, Bun? Yang di DJKN, Kanwil Banten. Ah, Masya Allah. Ini ASN Kementerian Keuangan ternyata yang menjawab. Ya. Wah, terima kasih. Ayo, Jadi Bun, fansnya bantu Mbak dong. Mayang sekarang. Masya Allah. Jangan berat ya. Nah, Bunda boleh saya boleh dibantu host untuk menemukan di manakah Bunda Wahyu sudah di spotlight kah? Bisa di add spotlight? Ini kalau kemarin di DJKN saya bilangnya ayah Bapak Ibu ya, kalau hari ini saya bilang ayah Bunda ya, soalnya settingannya sudah settingan setaba nih. Silakan Bunda Wahyu, boleh dibantu dijawab nih. Ya, kalau senyum, jadi kalau yang tulus itu matanya kelihatan dari sini. Walaupun kita ditutup masker pun, kalau senyum yang tulus sama yang enggak itu pasti akan kelihatan. Nanti Oke. Mbak Mayang yang nyontohin. Bah. Terus untuk pipi itu akan ketarik ke atas kalau senyumnya itu tulus, dan untuk bibir ini akan 227 ya kemarin itu. Tapi saya nggak bisa jelasin. Oke, terima kasih banyak Bunda Wahyu. Saya panggilnya ganti Bunda. Kemarin Bapak Ibu kira Bunda. Mbak Endang juga ketemunya di kelas ini ya, kelas untuk profesion untuk corporate ini kayaknya. Terima kasih banyak Bunda Wahyu. Pantesan udah langsung hafal gitu ya. Betul. Ternyata senyum yang tulus itu memiliki 3 titik senyum seperti kata Bunda Wahyu. 1, bibirnya mesti 227. 227 itu apa? 2 cm kanan, 2 cm kiri. Nggak perlu dihitung, nggak perlu diukur pakai mistar. Ini hanya lambang keseimbangan. Karena kalau nggak seimbang, ini pasti bukan senyum tulus. Ini menghina, melecehkan. Apa-apa. Bisa ngerjakan. Oh gitu kerjaannya. Miring ini, mohon maaf, selama kita sehat, sama Allah dikasih sehat, dikasih seluruh organ tubuh kita masih normal, maka senyum yang tulus itu adalah 227, 2 cm kanan dan kirinya seimbang. Tujuhnya, kalau Bunda Wahyu masih unmute, maka bisa bantu jawab. Tujuhnya bukan 7 cm ke bawah, ya susah ya Bunda. Juga bukan 7 gigi ya, karena yang matic susah ya. Matic itu berarti nggak ada gigi. Kalau kendaraan yang matic sama yang manual kan, yang manual ada gigi 1, 2, 3, 4, 5, yang matic nggak pakai gigi. Maka kalau yang 7-nya bukan 7 gigi, tapi 7-nya ditahan 7 detik. Bunda, thank you. Bunda Nur Fadila dari Sulsel. Yes, ditahan 7 detik. Jadi kalau senyum, Assalamualaikum sayang, ditahan dulu 7 detik. 1 detik kayak ngomong 1000, maka 1000, 2000, 3000 dalam hati. Ditahan aja dulu. Kenapa 7 detik sih? Karena kalau 7 menit kering ayah Bunda. Jadi 7 detik aja ya. 7 menit kering nanti. 1, area bibir 227, 2 betul area pipinya ketarik naik. Orang senyumnya tulus tuh pipinya pasti ketarik naik ayah Bunda. Emang ada orang senyum yang pipinya nggak ketarik naik? Ada. Biasanya kalau ayah Bunda yang bekerja dicari sama bosnya tuh, dipanggil tuh sama atasan tuh. Kenapa? Tahu. Begitu kita ketuk kantornya, tok 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 tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, duduk. Wah, atasannya udah kayak begitu. Nggak mungkin kan ada yang mau nggak senyum, Anda tapi senyumnya pasti, iya Mbak. Udah bingung, itu senyumnya pipinya nggak ketarik naik. Itu pipinya pasti entah kemana deh. Maka senyum yang tulus 1, bibir 227, pipi ketarik naik. Dan yang ketiga, tadi ayah Bunda keren banget, ada yang sudah menjawab, yes, garis matanya ketarik. Artinya orang yang senyum tulus ternyata research-nya mengatakan alisnya akan sedikit menurun, matanya akan menyipit, sehingga sudut kanan kiri matanya akan ada kayak lipatan-lipatan dan ada garis-garis halus. Maka kami di perhotelan, ada sahabat saya juga yang background-nya perhotelan, Bunda Mila yang di Surabaya. Dulu beliau pegawai di Hotel Bintang 5 di Surabaya juga ya. Dan di tempat kami itu ada yang namanya beauty class ayah Bunda. Banyak petugas pelayanan itu yang dibantu untuk tersenyum tulus dengan make up. Maka kalau ayah Bunda jalan-jalan ke mall, kemudian ketemu petugas pelayanan yang senyum terus, bisa jadi itu yang senyum nggak beneran senyum, tapi make up-nya. Ada make up senyum soalnya. Make up senyum itu yang gimana? Yang area matanya dikasih seperti ada garis senyum. Nih saya dekatkan mata saya ke layar, ke kamera. Ini, nah ternyata dikasih eyeliner. Eyelinernya itu dikasih ekor. Ekornya itu caranya ada rumusnya, karena kalau ketinggian itu kayak orang judes, kalau kerendahan kayak orang sedih, kayak orang sakit. Maka caranya senyum di depan cermin,
lalu dilihat garis halus yang paling atas, nggak usah dihitung ya, ini menunjukkan usia juga anyway. So, diisi garis halus yang paling atas. Dan natural tuh makin jauh makin tipis. That simple ayah bunda. Ini udah kayak senyum terus. Padahal bisa jadi nggak lagi senyum gitu. So, senyum yang tulus, yang ada 3 titik. Matanya kelihatan ngelirik ke sana, soalnya ada yang lagi masuk ke kamar saya. Enaknya kalau WFH, kerja di rumah itu kan, ya online-nya dari kamar gitu kan. Oke. Yes, 3 titik senyum. Pertanyaannya memang mudah kan ya, senyum dengan 3 titik tadi, bibir, pipi, mata. Pertanyaannya adalah, senyumlah di saat paling berat. Dan the question is, dalam satu hari, 24 jam itu, di masa atau di momen atau di jam berapa ayah bunda itu paling susah untuk tersenyum? Ayo, silahkan ayah bunda sekarang tuliskan di chat box. Kenali diri, jam berapa sih saya itu paling susah tersenyum gitu. Kalau ibu-ibu biasanya hectic time-nya itu pagi-pagi. Jam-jam waktunya siapin sarapan gitu kan. Apalagi kalau tiba-tiba siapin sarapan belum selesai. Ma, ini ku di mana? Panggilan bunda, panggilan mama, panggilan apa itu bertebaran gitu pada minta-minta kita. Wah, ada yang bilang jam 8 pagi di Bone ini ya. Jam 8 pagi setelah jam 12 siang. Saya penasaran yang jam makan siang Bunda Putri Eko Retnasari. Boleh bantu untuk unmute dan jelaskan Bunda kenapa itu jam makan siang kok menantang. Silakan. Iya, saya kalau lapar tuh suka emosi. Oke. Jam makan siang pas belum makan berarti ya. Iya. Sudah jam makan siang, belum makan, susah senyum. Terima kasih. Ini Bu Nur Tanti malah berdurasi nih ya. Berdurasinya dari jam 10 sampai jam 12. 2 jam. Boleh Bu Nur Tanti di-unmute, Bun? Iya, Bun, karena itu jamnya waktu sekolah belajar. Oh, di jam sekolah itu kenapa kok paling susah senyum, Bunda? Iya, ngajarinnya susah, Bun. Saya mulai emosinya kepancing di situ. Setelah jam belajar selesai, nah udah mulai normal lagi. Bisa senyum lagi gitu ya. Oke. Iya. Aduh, terima kasih. Berarti ini ayah bunda hari ini kita belajar mendampingi buah hati sepenuh hati memang mesti dimulai dari mengenali diri dulu. Saya paling susah sepenuh hati itu di jam berapa sih? Good. Dikunci jamnya yang sudah ayah bunda tuliskan itu ya. Ini kalau yang nuliskan Bunda Putri pas lapar. Ini kalau sehari laparnya 3 kali berarti susah senyum 3 kali juga ya. Oke. Ada habis duhur, ada yang saya penasaran jam 5 sampai jam 7 Bunda Dewi, Asri Megasari boleh unmute Bun? Gimana Coach Mayang? Oh, Masya Allah, udah panggilnya coach ini ketemunya sama SBC. Oke. Dari Sukses Berkah Community tampaknya. 5 sampai jam 7. Ini kenapa ini susah untuk tersenyum, Bun? Paling menantang gitu maksudnya? Iya, karena harus masak, beres-beres. Karena harus masak, beres-beres. Terus biasanya tantangannya pas jam segitu itu apa, Bun? Terus jam 7 itu ya harus nyiapin anak-anak belajar daring. Oke, dan belum lagi kalau putra-putrinya nggak sesuai yang kita harapkan gitu ya? Nah. Oke, yes, terima kasih Ayah Bunda. Wow. Oke, kita hari ini sudah bisa mentertawakan diri kita yang sudah kita kenali. Ternyata saya susah senyum di jam-jam berapa. Boleh dong kasih apresiasi untuk diri sendiri dengan cara silakan kasih applause, tepuk tangan. Nah, tepuk tangannya boleh pakai reaction. Yang nggak ketemu, ini di mana reactionnya? Nggak usah pakai panggil orang. Langsung tepuk tangan, langsung asli gini boleh. Cuman biar kelihatan di kamera, tepuk tangannya boleh muter ya, muter. Walaupun nggak ada akang kendangnya, kita tetap bisa tepuk tangan muter ya. Oke. Oh, ada yang tepuk tangannya ya di chat box juga, boleh. Apapun aman gitu ya, boleh kita lakukan. Ini ayah bunda yang harus mulai kenal dengan Zoom juga ya, biasanya putra-putrinya yang nge-Zoom. Besok putra-putrinya diajarin gini loh caranya gitu ya, bunda udah bisa nih, ayah udah bisa. Oke, 3 titik senyum dan senyumlah di saat paling berat untuk tersenyum. Berarti gimana dong kalau tahu udah ini paling berat nih untuk senyum? Maka mulai sekarang, fake it till you make it. Apa itu? Berpura-puralah sampai Anda betul-betul bisa tersenyum yang tulus.
Maksudnya berpura-pura, ya udah kalau sudah tahu saya itu di jam 10 sampai jam 12 itu saya susah senyum, maka mulai sekarang saya tarik bibir saya 227, saya tarik pipi saya ke atas, saya biarkan mata saya sipit, karena ada senyum yang nggak tulus karena matanya nggak sipit, yaitu senyum yang biasanya kayak gini, ada tempat bagus, yuk. Senyum, smile, 1, 2, cekrek. Itu matanya belok biasanya. Itu bukan senyum tulus, itu senyum selfie. Nah, maka mulai sekarang yang penting dikondisikan aja. Orang tidak akan mengenali Anda fake atau tidak selama 3 area ini tadi Anda senyumkan. Maka kalau susah, sayang, ayo segera disiapkan. Bisa ya? Ngomongnya sambil begini. Masak pun sambil klontang. Kalau biasanya itu sambil ngeband, sambil lempar-lempar apa itu yang ada di dapur, mulai sekarang silakan masaknya sambil senyum. Nah, biar gampang senyumnya, kita perlu kasih kata kunci. Kata kunci yang mengunci. Kalau kita lupa senyum dan kita ingat, oh ya ini jam-jam saya kronis, saya jam-jam kritis saya nggak bisa senyum, maka yuk senyum sambil berbunyi. Bunyinya apa? Biar gampang, saya selalu mengajak ayah bunda untuk senyum dengan satu kata. Masih ada yang ingat yang pernah ikut kelas kami? Satu kata yaitu jahe. Jahe. Iya, kenapa? Karena kalau kita ngomong jahe, itu pasti bibirnya 227. Jahe. Kenapa jahe? Sate boleh nggak? Boleh sate. Cheese boleh nggak? Cheese. Boleh. Buncis. Boleh. Tapi kenapa kami minta ayah bunda untuk bilang jahe? Karena dalam Al-Quran disebutkan salah satu hidangan para penghuni surga adalah jahe. Maka semoga senyum kita yang sedekah ini kelak menjadikan Allah izinkan kita untuk reuni kembali di surga. Amin. Maka yuk kita langsung berlatih, bibirnya 227, pipinya naik, matanya disipitkan, saya hitung 1, 2, 3, langsung pegang spasinya, langsung bilang jahe, boleh? Yuk, 1, 2, 3, jahe. Nah ini spasinya. Ya, jahe, boleh ya? Jahe. Nah, sesimpel itu. Bunda Wida yang hari ini sudah bersama dengan suami dan dengan putri atau putranya tadi, maka enak nanti saling mengingatkan. Apa misalnya sudah tahu jam segini saya paling susah senyum, ini bundanya lagi nggak senyum, ayah silahkan langsung towel istrinya, nggak usah pakai bilang, senyum, nggak usah nanti ribut. Mendingan ditowel sambil bilang, sayang, jahe. Sesimpel itu. Gampang? Gampang ya, maka yang ikut berdua nanti mudah. Anda bisa saling mengingatkan hanya semudah bilang, jahe. Bilang sama putra-putri juga, nak, nanti kalau bunda kayaknya sudah mulai sungutnya keluar, sudah mulai kayaknya mau marah, tolong kamu ingatkan bunda dengan bilang, bunda jahe, gitu aja. Minta buah hatinya membantu mengingatkan Anda, boleh? Saya lakukan hal yang sama ke keluarga saya. Saya bilang setelah belajar ilmu ini, kemudian saya bilang, sayang kalau ke mama marah, tolong ingatkan, ma katanya mama mau ini. Itu kita butuh pengingat ya, butuh motivator. Motivator di luar diri paling enak di keluarga. Oke. So, smile kita kunci, kita akan berlatih S yang kedua. Apa itu silent? Silent itu adalah diam. Tapi silent itu, diam itu bukan yang kosong. Kalau sudah bisa senyum, pas kita lagi kesel banget, lagi emosi, silent lah. Tapi silent, diamlah, bukan yang kosong, bukan yang membiarkan pikiran kita tanpa apapun. Karena apa? Imam Syafi'i mengatakan memang apabila seseorang hendak bicara, maka berpikirlah terlebih dahulu. Apabila telah jelas ucapannya akan membawa kemaslahatan, ada manfaatnya, maka berbicaralah. Dan apabila telah jelas bahwa ucapannya akan membawa kemudorotan, malah kerusakan, atau ia ragu bahaya atau tidaknya, maka diamlah. Bunda kadang-kadang pengennya narik aja kan, intonasinya pengennya tinggi, volumenya pengennya 8 oktav gitu. Gitu kan. Apalagi gitu kan, daripada cuman begitu, tahan diri dulu deh, silent deh gitu. Diam dulu deh sampai kita tahu bahwa ini yang saya ucapkan akan membawa kebaikan. Karena bisa jadi hanya sekedar bilang maaf, astagfirullah, itu baik kan ya Bunda ya? Baikkah astagfirullah itu? Artinya baik. Istighfar, ampunilah aku ya Allah. Aslinya kan begitu. Tapi kalau cara kita menyampaikan adalah mama, astagfirullah. Nah, itu tampaknya lebih mudah, lebih baik kita diam aja dulu.
Karena walaupun ucapannya baik, jika itu membawa kemudorotan, kok bisa mudarat? Iyalah, anaknya kaget, takut, ini pasti marah nih mamaku, walaupun ngomongnya astagfirullah gitu. So, astagfirullah yang itu perlu kita ubah nanti. Kita akan belajar di S yang ketiga. Maka diamlah. Silent is an empty, silent is full of answers. Maka gimana caranya kalau saya pengen marah, kalau saya diam kan itu katanya bikin penyakit tuh, emosi yang tidak dilepaskan, emosi yang tidak dirilis itu akan merusak tubuh. Betul, itu yang bikin psikosomatis, ayah bunda. Orang yang pengen marah nggak dikeluarkan, orang yang pengen marah dipendam sendiri, orang yang pengen marah dimarah-marahkan ke sekitarnya, itu semua memberikan resiko yang buruk. Dan diam yang tidak diolah itu juga bahaya. Maka diamnya adalah bukan diam yang kosong, tapi mindfulness. Kita akan berlatih cepat bagaimana caranya silent, diam yang mindfulness, yang ini penuh dengan kesadaran. Langkahnya 3. Yang pertama, kalau lagi pengen marah, lagi tahu bahwa ini kalau yang saya keluarkan ini nggak membawa kemaslahatan, maka atur nafas. Atur nafasnya, bisa tarik nafas sedikit lebih dalam dari biasanya, lalu hembuskan dengan nyaman. Kita akan berlatih, tapi kita kuasai dulu tekniknya. 1, atur nafas. 2, ubah fisiologis, ubah posisi tubuh kita. Dan yang ketiga nanti, kasih mindset positif. Kita akan langsung berlatih caranya. Ayah bunda boleh yang duduk di kursi, boleh pegang handle kursinya, kalau ada pegangannya ya kursinya ya. Lalu yang duduk di lantai juga boleh tangannya ditempelkan di lantai. Yang pegang HP, ini pegang HP jangan dilepasin HP-nya ya. HP-nya boleh disandarin di mana atau ditaruh di lantai dulu nggak apa-apa, biar tangannya ayah bunda bisa lepas. Lepas dari apapun. Setelah itu, yang pegangan kursi atau pegangan lantai, silahkan atur nafas dengan cara HeartMath Institute, itu salah satu institut di California yang meresearch mengenai bagaimana menata hati, yang saya jadikan pedoman di buku Hearty Service yang kami tulis, diterbitkan Gramedia 2014 kemarin, mengatakan bahwa atur nafas itu harusnya pakai pola 10 detik, yaitu 5 detik tarik, lalu 5 detiknya dihembuskan. Saya sudah mencoba, karena saya impor alatnya dari sana, ternyata buat orang Indonesia yang secara fisiologis lebih pendek dari orang Barat, itu 5 detik itu nggak kuat ternyata. Udah habis gitu. Maka kita boleh pakai nafas segitiga ya, ayah bunda ya. Caranya 3 hitungan tarik, 3 hitungan tahan, lalu 3 hitungan hembuskan. Boleh ya kita latih bersama-sama. Yuk, saya akan hitung. 1, 2, 3. Kita mulai, saya countdown dulu. Setelah itu ayah bunda ikuti hitungan saya. 3, 2, 1. Yuk, tarik. 1, 2, 3. Tahan. 1, 2, 3. Hembuskan. 1, 2, 3. Lagi ya bunda, kita buat 3 set. Hitung dalam hati. Tarik. Tahan. Hembuskan. 2 kali lagi. Tarik. Tahan. Hembuskan. Terakhir, tarik. Tahan. Hembuskan. Boleh lihat ke layar? Sekarang boleh senyum yang tulus? Lebih mudah? Ada ketenangan, ada kemudahan. Sesimpel itu. Apalagi jika kita saat tarik, tahan, hembuskan, kita sambil hadirkan Allah. Bukankah hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang? Maka istighfarnya sambil nafas. Bukan sambil astagfirullah, bukan, tapi astagfirullahnya mengikuti ritme nafas kita. Maka insya Allah itu astagfirullah yang betul-betul memohon ampun. Tarik nafas sudah, atur nafas sudah. Yang kedua tadi atur fisiologis. Apa fisiologisnya ayah bunda ketika kita lagi emosi? Yang tadi paling susah untuk tersenyum, maka ada fisiologis yang bisa kita atur. Caranya, ayah bunda saat kita marah tuh sebenarnya energi di tubuh kita tuh lagi nyebar. Karena lagi nyebar nggak beraturan, maka kita susah mengontrolnya. Ada yang larinya ke mulut, pengennya teriak. Ada yang larinya ke tangan, pengennya pukul-pukul, pengennya hentak-hentak apapun. Ada yang larinya ke mata, pengen nangis. Ada yang macam-macam. Maka, atur fisiologisnya dengan cara kumpulkan energi ke tengah. Caranya, ayah bunda boleh ikuti gerakan saya. Tangan begini, dihadapkan keluar telapak tangannya.
Lalu dikaitkan, set, terus ditarik ke tengah, set. Dikumpulkan gini ayah bunda. Bisa? Good. Lakukan seperti ini. Yuk kita ulang langkahnya sambil saya melihat di galeri. Jadi telapak tangannya dua-duanya dikeluarkan gini. Telapak tangan ini hadap keluar ya. Oke. Lalu dikaitkan. Terus ditaruh tengah. Kalau lagi marah, kalau lagi kesel, ayah bunda tinggal lakukan ini kok. Ini insya Allah nggak akan nyubit. Nggak bisa kan nyubit. Ini nggak akan mukul anak. Ini nggak akan banting wajan. Ini nggak akan banting apapun. Kenapa begitu tahu marah, yuk langsung kunci energinya di tengah. Sambil bilang, bunda kenapa? Ini berarti bunda lagi marah. Sebentar, bunda atur nafas. Ayah bunda, ini nanti akan mudah banget loh. Buah hati Anda ketika tahu Anda tiba-tiba begini, mereka akan mudah untuk muhasabah. Aku tadi salah apa ya kok bundaku kok sampai tangannya dikunci gitu. Ini keren banget loh. Jadi Anda nggak menyakiti orang lain, nggak menyakiti buah hati Anda. Anak-anak itu punya pikiran, anak-anak itu punya kemampuan untuk menganalisa. Buktinya mereka nanya terus kan. Maka Anda lakukan ini aja. Ini mengamankan Anda. Gampang? Gampang ya. Nah, kalau lagi pegang sutil gitu ya, lagi goreng ya, jangan gini ntar gosong gitu kan ya. Oke. So, ini tips mudah yang bisa dilakukan saat Anda emosi. Lebih dari itu, Rasulullah mengajarkan, jika engkau marah kondisi duduk, maka berdirilah. Atau jika engkau marah kondisi berdiri, maka duduklah. Jika engkau masih marah kondisi duduk, maka berbaringlah. Jika kondisi berbaring engkau masih marah, maka berwudulah. Karena marah itu asalnya dari setan, dan setan terbuat dari api neraka, padamkan dia dengan air wudhu. Dan pada saat melakukan itu, diiringi dengan mindset positif. Apa itu mindset positifnya? Dihadirkan yang bagus-bagus aja. Apalagi saat kita wudhu itu sambil betul-betul dinikmati. Saat kita mulai dengan membasuh tangan sambil diniatkan, ya Allah, ini tadi ya Allah, ini banyak dosa ini tangan saya, ini sucikan ya Allah. Kan mensucikan air wudhu. Sucikan ya Allah, berkumur. Ya Allah sucikan tadi kata-kataku tuh kayaknya tadi itu udah ada yang nyakitin pasangan, nyakitin anakku, nyakitin siapa. Berwudu, dikumur. Wajah juga gitu. Aduh ya Allah, ini tadi ada yang bikin aura-auranya nggak positif ya Allah, ini sucikan sehingga nanti anakku kalau melihat aku nggak takut. Nggak sampai itu ada meme picture yang bilang, aku lebih baik sekolah di sekolah aja daripada belajar di rumah, emakku lebih menakutkan daripada apa gitu kan. Nah itu silakan disucikan wajahnya biar anaknya kalau ngelihat kita, buah hati kita ngelihat kita tuh seneng gitu. Tangan juga gitu, sucikan ya Allah, ini disucikan, pikiranku ya Allah sucikan, telingaku ya Allah sucikan, langkahku ya Allah, setiap langkah yang aku ambil itu semoga hanya mendekatkan padamu. Sesimpel itu ayah bunda. Nah, kayaknya saya menggarami lautan, karena yang hadir di sini Masya Allah semua ya. Izin saling mengingatkan. Insya Allah saling mengingatkan dalam kebenaran dan kesabaran itu kewajiban setiap dari kita. So, atur nafas, gampang, ubah fisiologis, posisi tubuhnya diubah, dan mindset positif. Apalagi kalau udah emosi banget, kok nggak turun-turun, ya udah dinginkan. Nggak bisa ambil air wudhu, masih goreng, nggak mungkin ditinggal, ya udah minum aja, bismillah. Sambil diniatkan. Dinginkan gitu kan. Kalau ini sambil saya niatkan, saya mengaus gitu. Oke. So, ini yang paling enak untuk menghadirkan mindset positif ayah bunda. Quran surat Ali Imran ayat 191. Ada penggalanya, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, sesungguhnya tidaklah engkau, semua yang kau ciptakan ini tidak ada yang sia-sia. Subhanaka, maha suci engkau ya Allah, fakinna adzabannar. Maka selamatkanlah aku peliharalah aku dari siksa api neraka. Apa maksudnya? Anak yang tiba-tiba rewel, kondisi yang tiba-tiba nggak ideal, suami yang bukan malah ngerti, malah ngerepotin, malah nambahin kerjaan. Itu semua sudah Allah izinkan terjadi gitu. Dan Allah nggak sia-sia menciptakan kondisi itu. Maka yang perlu kita lakukan hanyalah, Allah engkau maha suci, engkau maha mendesain semuanya dengan benar. Ini nggak mungkin engkau hadirkan tanpa ada hikmahnya. Tidaklah ini sia-sia.
Maka yang perlu kita doakan hanyalah peliharalah kami ya Allah, peliharalah aku dari api neraka. Jangan sampai ini anak yang sudah Engkau hadirkan, yang rewel di jam-jam sibuk, yang nggak nurut di saat disuruh segera Zoom, disuruh segera belajar. Ini ya Allah Engkau nggak hadirkan secara sia-sia kok. Maka hanya kuatkan aku biar terpelihara dari api neraka. Jangan biarkan saya malah teriak. Karena ini justru pasti ada ladang pahala. Bukankah mengingatkan anak itu pahala? Suami yang nggak nutup gula, itu sering kali kan ya, kalau ada suami-suami yang sekarang di rumah, bikin teh, bikin kopi, kayaknya bantuin, habis itu gulanya nggak ditutup, rugi kita, aduh ini gula 1 kilo, kena semut semua. Langsung Rabbana ma khalaqta hadza batilah. Ya Allah ini nggak sia-sia ya Allah, ya udah ini pahala ya Allah, aku tutupin ya Allah, nggak usah pakai ngomel, karena ngomel ini nggak bermasalah, nggak ada maslahatnya. Ini mudarat malah. Tuh kan udah besok-besok lagi nggak usah bikin teh, kalau malah bikin kayak begini dapurnya. Aduh, itu suami udah mau bantuin malah nggak maslahat. Oke. Maka kata kunci yang di pertama tadi jahe, kata kunci yang di kedua silent ini adalah pahala. Search for pahala. Minta pahala sama Allah. Minta pahala sama Allah. Ada yang bilang, kan nggak boleh melakukan sesuatu itu minta pahala. Ada yang mengatakan bahwa Allah itu suka kalau kita meminta-minta. Ya udah kita minta sama Allah. Ya Allah, ini aku lakukan ya Allah, tapi tolong pahala ya Allah, pahala ya Allah, pahala. Sesimpel itu. Ya, atur nafas lagi. Tarik nafas. 3 hitungan, tahan. 3 hitungan, hembuskan 3 hitungan. Sama seperti berenang ayah bunda ya, nggak langsung ahli. Nanti jebur kolam renang, bisa jadi masih ada yang minum air, nggak apa-apa. Ada yang airnya masuk ke hidung, nggak apa-apa. Nanti kadang-kadang masih keliru, it's okay, berproseslah. Yang penting hari ini kita belajar ilmunya. Oke, S yang terakhir nih. Karena waktu kita tinggal berapa menit, ini saya nanti tolong diingatkan. S yang ketiga adalah sorry. Sorry itu apa? Berarti minta maaf, hah? Serius, udah senyum, udah kita diem, mendingan nggak ngomel. Terakhirnya sorry, kita justru minta maaf, yakin. Gimana kalau yang salah anaknya? Ini menarik ya, ini tantangannya. Anthony Robbins mengatakan, ini seorang public speaker level dunia ya, if you want to succeed, forgive everyone before you sleep. Jika Anda ingin berhasil dalam apapun di kehidupan Anda, maka maafkan setiap orang sebelum engkau tidur. Jadi sebelum tidur harusnya hati kita udah bersih dari kesel sama buah hati, sama siapapun, terutama sama buah hati. Harusnya sudah dibersihkan itu. Dan ini ternyata Anthony Robbins ini kayaknya membaca hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik tentang kisah Abdullah bin Amr bin Ash. Mungkin ayah bunda ada yang sudah pernah mendengarkan atau pernah membaca. Dikisahkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an, pernah suatu saat Rasulullah dan beberapa sahabat duduk-duduk di depan masjid. Tiba-tiba Rasulullah bersabda, setelah ini akan lewat seorang penghuni surga. Para sahabat langsung penasaran, siapakah ia yang sudah dijamin masuk surga oleh Rasulullah? Maka tidak lama seorang pemuda Ansyar lewat di depan mereka dengan janggut yang masih basah oleh air wudhu sambil menenteng sandalnya. Dan si pemuda ini pun salat di masjid. Besoknya, Rasulullah mengatakan hal yang sama. Setelah ini akan lewat seorang penghuni surga. Sahabat pun bertanya-tanya, siapakah orang yang beruntung ini, yang telah dijamin surga? Dan ternyata di hari kedua, yang lewat adalah laki-laki yang sama dengan hari sebelumnya. Seorang pemuda Ansor yang beliau masih basah janggutnya oleh air wudhu dan menenteng sandalnya. Hari ketiga, besoknya lagi, ternyata Rasulullah mengatakan hal yang sama dan yang lewat tetap orang yang sama. Maka sahabat Abdullah bin Amr bin Ash penasaran, apa sih amal istimewa dari laki-laki ini sehingga ia sudah dijamin surga? Maka dia membuat strategi, dia mengikuti pemuda ini sambil mengatakan, wahai saudaraku, sesungguhnya aku sedang ada masalah dengan ayahku, Amr bin Ash, dan aku sedang tidak ingin pulang ke rumah. Bolehkah aku menginap di rumahmu? Singkat cerita, si pemuda mengizinkan Abdullah bin Amr bin Ash untuk tinggal menginap di rumah pemuda ini. Selama tinggal di rumah si pemuda ini, Abdullah bin Amr bin Ash tidak melihat ada amalan yang istimewa. Dia sholat seperti orang lain sholat. Dia melakukan amalan-amalan yang tidak ada yang istimewa. Sama seperti sahabat-sahabat lain. Maka ketika hari ketiga sudah waktunya Abdullah bin Amr bin Ash untuk pamit pulang,
Maka akhirnya dia tidak tahan untuk bertanya. Dia pun katakan, wahai saudaraku, sesungguhnya aku tidak sedang punya masalah dengan orang tuaku. Aku hanya mengatakan hal yang tidak benar hanya karena aku ingin mengetahui apa amalan istimewamu. Karena Rasulullah mengatakan akan ada penghuni surga yang lewat dan 3 hari berturut-turut itu engkau yang lewat. Maka saudaraku katakan padaku, apa amalan istimewamu sehingga engkau dijamin surga? Dan si pemuda ini mengatakan, tidak ada amalan yang istimewa, kecuali sebelum tidur, aku selalu membersihkan hatiku dari iri terhadap nikmat yang diberikan Allah pada orang lain, dan hasad pada orang lain, memaafkan apapun yang terjadi di sekitarku. Ayah bunda, sepowerful itu, sekuat itu, sedahsyat itu, keahlian untuk sorry, minta maaf. Memaafkan, bahkan hari ini kita akan tingkatkan bukan hanya memaafkan, bahkan meminta maaf pada buah hati kita terutama. Nah, gimana caranya? Karena nggak mudah kan ya. Kalau apalagi anak yang salah gitu kan ya. Kalau saya ini sudah repot, terus anak saya itu nggak nurut, terus anak saya itu nggak segera, pasti marah kan ya rasanya. Pasti pengen marah, wajar. So, untuk gampang nanti meminta maaf, memaafkan anak, bahkan meminta maaf pada dia adalah satu langkahnya maafkan diri sendiri dulu. Apa yang perlu dimaafkan? Maafkan atas emosi negatif yang hadir. Tapi emosi negatif itu wajar kok hadir, karena apa? Ada value yang dilanggar. Ada nilai-nilai yang diabaikan oleh putra-putri kita, oleh buah hati kita. Ada sebuah kebaikan yang kita ingin anak kita lakukan, tapi nggak dia lakukan. Padahal itu bentuk kita untuk wa'anfusakum wa'ahlikum naro, untuk menjaga diri kita dan dia, buah hati kita, dari api neraka. Jadi wajar kalau ada emosi negatif yang hadir akibat ada nilai yang dilanggar. Maka maafkan dulu diri sendiri. Kenali emosinya apa, aku marah, aku kesel, aku sedih, aku apa. Kenapa? Karena dia begini, begini, begini. Langkahnya ini ya Bunda. Setelah maafkan diri sendiri, jadi bukan sekedar meminta maaf itu bukan sekedar ya udah gue maafin, enggak, bukan sekedar itu. Ya maaf Bunda, minta maaf kalau tadi Bunda marah. Enggak sekedar itu. Ada langkah-langkahnya biar nanti enggak jadi penyakit ya. Setelah maafkan diri sendiri, yang kedua adalah minta maaflah atau mohon ampunlah pada Allah. Ini langkah berikutnya. Apa itu? Karena emosi negatif cenderung melahirkan amal buruk, betul? Negatif di sini, kirim negatif ke otak, otak kirim negatif ke tubuh, amalnya pasti buruk. Teriakannya pasti nggak enak, pelototan matanya itu pasti nggak nyaman, dan seterusnya. Maka minta maaf, minta ampun, mohon ampunlah. Yang ketiga, maafkan buah hati kita. Hadirkan prasangka baik atau berikan uzur. Kenapa sih anakku ini, kenapa sih buah hatiku ini nggak nurut sama aku? Kenapa sih nggak berlaku seperti yang aku harapkan? Kenapa perlu berikan uzur? Karena ada hadis riwayat Al-Baihaqi mengatakan, apabila sampai kepadamu dari saudaramu sesuatu yang kamu ingkari, yang kita nggak sukai, maka berilah ia sebuah uzur. Sampai 70 uzur. Dan bahkan bila kamu tidak mendapatkan uzur pemakluman atas dia, maka katakanlah, barangkali ia mempunyai uzur yang aku tidak ketahui. Kita akan berlatih tentang hal ini, Ayah Bunda. Maka setelah hadirkan prasangka baik, baru terakhir, ini yang keren banget, yang Ayah Bunda setelah ini perlu banyak latih adalah, biar ini sepenuh hati di depan buah hati kita, mintalah maaf pada buah hati atas andil atau kontribusi kita pada kondisi tidak ideal ini. Wah, ini gimana caranya? Maka biar kita langsung bisa mempraktekkan, bukan hanya teori, kita akan langsung melakukan case study. Case study-nya saya akan share Jamboard di Zoom kita. Pertanyaannya adalah, yuk Ayah Bunda bantu saya berikan satu kondisi, satu kasus yang membuat Ayah Bunda itu paling menantang, paling tidak mudah untuk mendampingi sepenuh hati. Bisa jadi sumbernya adalah di jam-jam yang Ayah Bunda tadi susah banget untuk tersenyum. Nah, boleh Ayah Bunda kasih kasusnya dong, biar kita mudah mempraktekannya. Sebentar. Yang tadi mendampingi belajar tadi Bunda siapakah? Ada yang anak-anak bertengkar, berebut. Terima kasih Bunda Anis. Bunda Anis Junairi. Oke, wah ini menarik ya. Boleh yang paling atas ya ini. Bunda Anis Junairi, boleh di-unmute? Boleh dinyalakan videonya? Iya Bu, sudah. Oh ya,
boleh dijelaskan ini Bun, contohnya pas kita lagi susah untuk mendampingi sepenuh hati itu yang gimana tuh? Jadi kebetulan saya ini kan bekerja sebagai admin online di toko sendiri. Kemudian anak-anak itu biasanya, saya di rumah, dan saya mendampingi 3 orang anak. Yang satu usianya 11 tahun, laki-laki. Yang nomor 2 itu 6 tahun, terus laki-laki juga, dan yang ketiga usia 3 tahun. Nah, seringnya mereka ini, yang kakak-kakak 2 ini, karena adiknya yang yang ketiga umur 4 tahun. Jadi sering cerewet ya kalau cewek ya, karena anak cewek, jadi sering komplain, kakak begini, kakak begitu, gitu kan. Jadi yang kakak 2 ini seringnya marah-marah dengan adiknya. Oke, nah, itu kadang-kadang saya itu, Oke. bikin saya itu tuh marah lagi gitu. di belakang buah hatinya, Masya Allah. Ya. Oke. Yang. Terima kasih Bunda Anis. Ini menarik. Ini kejadiannya jika putra-putrinya memang banyak gitu ya. Jadi itu mungkin terjadi, apalagi jaraknya juga lumayan. Oke, itu case yang pertama. Kita boleh memilih nanti ya. Ada case yang ini seru nih, anak susah, hanya sampai banyak nih Bunda Nurtanti. Kayaknya ini sudah suara hati banget ini. Boleh Bunda Nurtanti di-unmute? Bunda Nurtanti? Ya, Bun. Ya, boleh dijelaskan tuh, Bun? Jadi anak saya kan 2. Yang satu umur 8 tahun, kelas 2 SD. Yang satu TKB. Nah, itu mungkin karena jaraknya nggak terlalu jauh. Nah, jadi sedangkan sebenarnya idealnya, saya sebenarnya ngerti ya, idealnya adalah mereka itu harus belajar terpisah. Satu di kamar atau satu di luar atau bagaimana gitu. Cuman udah dikondisikan begitu, pintunya ditutup, kabur. Mereka maunya main bareng. Terus abis gitu satu lagi teriak, yang satunya ketawa-ketawa. Padahal ini PR-nya sebenarnya nggak susah. Yang TK kan cuma menggambar, mewarnai. Yang SD paling cuma nulis apa. Aduh, itu saya rasanya. Terus nanti belum, aku mau minum, aku lapar. Aduh, padahal waktunya kan nggak panjang. Maksud saya kan punya timetable. Kita sudah kasih pengertian atas persetujuan masing-masing. Ini timetable-nya ini. Cuman akhirnya jadinya mundur semuanya. Terus nanti kalau nggak sampai yang setelahnya makan kan, nah itu nanti nangis. Aku lapar, tapi PR-nya belum selesai. Padahal PR-nya, pokoknya jadi drama ya? Bukan kalah drama Korea, Bun. Aduh. Ini drama yang ada soundtrack-nya jengjet itu ya. Menangis gitu. Intinya sih begitu, Bun. Bundanya yang menangis ya. Baik, terima kasih. Ayah Bunda, yuk kita pilih salah satu yuk. Mau pakai kasus yang nomor 1, yaitu yang ketika putra-putrinya berantem atau berebut sesuatu, atau yang kedua itu lagi belajar juga, nggak mau belajar malah main terus. Oke, boleh yuk dipilih 1 atau 2, karena kita akan pilih satu yang, yang kedua udah yang ini Umi Mahfudzotin, kayaknya saya nggak asing dengan nama beliau ya. Insya Allah. Mungkin pernah bertemu. Oke, kedua. Kayaknya pada suka jadi yang kedua ya. Oke. Oke, pilih yang kedua. Oke, siap. Maka, Ayah Bunda, maka saya akan share Jamboardnya. Yes, this is the case study. Kita akan tulis bahwa anak susah. Izin saya akan buka chatnya untuk saya pindahkan kasusnya Bunda Nurtanti. Yang kedua ini kayaknya memang banyak banget yang ngalami ya. Ini bahkan saya pun juga masih mengalami. Anak saya yang kedua yang kelas 6 SD kadang-kadang juga begini, tenang aja. Nggak mau belajar, main terus gitu kan. Kalau yang kakaknya karena sudah kelas 3 SMA, sudah insya Allah sudah lebih mandiri. Apalagi di pesantren, jadi udah emaknya nggak terlalu repot. Oke, anak-anak susah, nggak mau belajar, main terus. Oke, good. Kita ambil ini dulu ya Ayah Bunda, dan saya akan memantau di chat box Ayah Bunda, karena ini latihannya adalah latihan kita bersama, maka silakan nanti Ayah Bunda berinteraksi, interaktif di chat box. Caranya, how to say sorry, cara meminta maaf nanti at the end, biar kita sepenuh hati, biar enak. Ini kalau kata Kiai Ma'ruf itu, kita belajar rebutan salah. Rebutan salah itu maksudnya apa? Dalam kondisi apapun, kok saya dulu yang Bunda minta maaf ya.
Bahkan ke pasangan pun suami istri misalnya ada kondisi nggak oke, kita bilang aku minta maaf ya, tadi aku harusnya gini-gini. Cek deh, kalau kita minta maaf, berebut maaf, dia juga akan minta maaf. Dan itu enak banget suasana rumahnya. Bukan rebutan bener, kamu sih gara-gara gini, kamu sih, itu nggak enak banget. Tapi kalau rebutan salah, kita belajar rebutan salah, kita berusaha untuk membuat rumah tangga, rumah kita lebih enak. So, pertanyaannya, anak susah belajar, nggak mau belajar, maunya main terus. Emosi apa yang hadir, Ayah Bunda? Yuk kita isi yang kolom emosi. Caranya Ayah Bunda silahkan tuliskan di chat box. Kira-kira kalau Ayah Bunda ada di posisinya Bunda Nurtanti, anaknya susah banget, nggak mau belajar, main terus, entah mau HP-an terus, entah itu apa, rasanya marah, thank you, Bunda Nini. Rasanya sedih, ada lagi pengen teriak. Ingin ku teriak sambil nyanyi itu ya, atau sambil hafalan aja teriaknya. Oke. Pengen teriak, marah, gemes. Oke, gemesnya gemes marah ya, ngomel. Oke, emosi itu berarti rasa ya. Kalau udah ngomel, udah pengen teriak, itu berarti perilakunya. Nah, perilakunya bisa jadi endingnya ke situ. Terima kasih, marah dan sedih. Ayah Bunda, thank you. Sudah tercatat, emosinya sudah terdeteksi tuh. Ada yang marah, ada yang sedih, bahkan ada yang bingung. Pertanyaan berikutnya, kira-kira ada nilai apa sih yang dilanggar putra-putri kita sehingga kita marah atau sedih? Hal apa, hal baik apa yang dilanggar oleh putra-putri kita, kok kita tuh jadi marah sama dia? Apa penyebabnya? Tidak disiplin, good, thank you. Tidak disiplin, oke. Oke, ada lagi? Tidak patuh, yes. Buang waktu, tidak disiplin, tidak patuh. Ayah Bunda, ini yang kami maksud. Ayah Bunda ketika ada emosi yang negatif, pastikan kenali dan maafkan diri. Maafkan diri itu artinya adalah, wajar kok aku marah, soalnya anak nggak disiplin sih. Wajar sih aku sedih, soalnya mereka nggak patuh. Ayah Bunda, kalau kita mampu melakukan ini, insya Allah kita nggak mudah kena penyakit yang psikosomatis tadi loh. Nggak gampang kena pusing yang karena itu ternyata sampah emosinya nggak dinetralisir. Karena ada sampah emosi negatif yang kita tuh nggak memaafkan diri sendiri dulu. Gitu. Good point. Maka kurang bertanggung jawab, ya keren banget. Ini juga kurang bertanggung jawab juga termasuk ya. Tidak disiplin, kurang bertanggung jawab, tidak patuh. Oke. Good. Saya kunci sampai di sini Ayah Bunda. Nah, yang penting kita hari ini tadi sudah berproses. Oke, wajar kok saya marah karena anak tidak patuh, tidak bertanggung jawab dan seterusnya. Oke. Next question is, Ayah Bunda, mari kita minta maaf pada Allah, kira-kira amal buruk apa yang muncul ketika kita marah, merasa anak tidak disiplin, tidak bertanggung jawab? Apa amal buruk yang mungkin mengiringi emosi kita, sehingga kita perlu mohonkan ampun sama Allah nih? Silahkan dituliskan. Ya. Good, bisa jadi karena kita tadi teriak, apalagi yang sudah sampai teriak, apalagi yang sudah istighfar pakai teriak, ternyata bisa jadi kita menyakiti hati anak loh. Oke, menyakiti anak, oke, mengomel itu kita mohonkan ampun, karena apa? Mengomel itu kan yang tadi unfaedah tadi kan ya, belum tentu anak kita mau dengerin kok. Palingan kalau kita ngomel panjang, dia akan nunggu sampai terakhirnya, udah mah, udah selesai ceramahnya. Gitu kan, anak-anak sekarang kan berani gitu, orang tua beda sama zaman kita dulu, ketika orang tua gitu aja kita udah takut, sekarang kita ngomel anak-anak malah pada nanya, sudah selesai marahnya, mama ini kerjanya marah terus nggak capek apa mah marah, itu malah kayak gitu, maka percuma. Mari kita mohonkan ampun, bermuka masam. Ini Masya Allah, ini ada suratnya ya, abasa wa tawalla. Mengomel, mencubit, ya Allah, astagfirullahaladzim, kadang kita sampai di sini. Ayah Bunda sambil menuliskan di sini, saya sambil mengistighfari, karena saya pun juga pernah melakukan kesalahan yang sama. Meneriaki anak, oke, dalam amarah, mendoakan anak dalam hati. Hah? Sebentar, Bunda Nurul Ulfa, ini boleh dijelaskan Bunda, boleh unmute sebentar? Iya, Bunda Maya. Iya. Gimana maksudnya dalam amarah, mendoakan anak dalam hati itu yang gimana tuh? Sebentar, saya dengar. Maaf, ini doanya yang positif apa kebawa emosi yang negatif? Jadi saat saya marah sama anak saya,
karena dia speech delay, jadi saya mendoakan semoga dia menjadi anak yang soleh, maksudnya selalu mendoakan semoga dia bisa menjadi anak yang baik gitu. Meskipun kondisinya saya marah, saya sempat cubit dia, cuman saya melihat, saya menatap matanya dan saya mendoakan anak-anak saya. Masya Allah. Bunda, ini keren banget. Kami mempelajari ini juga, Bunda, dalam Hearty Service. Memang kami sarankan ketika engkau sedang emosi, energimu lagi besar, itu jika dipakai untuk mengirim doa ke langit, itu doanya akan cepat nyampe, maka doanya adalah doa yang baik. Hanya memastikan saat kita berdoa itu, Rasulullah mencontohkan ketika beliau marah pada Aisyah, yang beliau lakukan adalah tutuplah matamu. Nggak boleh istri beliau itu, Umairah ini menatap mata Rasulullah ketika Rasulullah marah. Kenapa? Karena bisa jadi wajahnya nggak enak dilihat. Maka diminta untuk menutup matanya, biar nggak lihat wajah kita gitu. Lalu dipeluk, dan beliau mengatakan ketika sudah memelukmu, maka marahmu sudah hilang. Pelajarannya apa? Ayah bunda, kadang kalau kita lagi marah, yang ada kita malah melototin anak gitu kan. Padahal yang bisa kita teladani dari Rasulullah saat kita marah, maka minta anak itu entah anak yang menutup mata, atau kalau saya memilih ketika saya marah, saya akan sebentar, mama marah banget. Mama nanti akan ngomong. Bilangnya nanti, dan saya akan pindah, saya akan pergi dari depan dia, saya akan naik ke kamar dulu, mau nangis dulu, mau ambil air wudhu dulu, atau apapun, yang penting tidak di depan anak. Itu pilihannya. Dan keren banget, saya belajar banyak dari Bunda Nurul Ulfa, ternyata dalam amarah pun mendoakannya yang positif. Insya Allah ini luar biasa. Terima kasih Bunda Nurul, boleh kasih aplaus dong? Saya mau kasih heart aja deh. Kasih hati sepenuh hati. Ya, bagaimana nih heart? Ada tanda heartnya ya. Ya Masya Allah. Oke. So, mari kita mohon ampun pada Allah karena emosi yang negatif biasanya memberikan amal buruk, menyakiti hati anak dengan meneriaki, ngomel, ada kekerasan verbal, nyubit, bermuka masam, dan seterusnya. Dan setelah kita mohon ampun sama Allah, semoga Allah betul-betul mengampuni ketika kita istighfarnya benar, maka langkah yang ketiga, yuk kita maafkan dengan memberikan prasangka baik. Apa sih prasangka baik yang bisa kita hadirkan ketika anak ini susah banget untuk belajar, nggak mau belajar, maunya main terus. Kita kira-kira apa prasangka baiknya ya Bunda? Silakan. Yes, memberikan pemakluman, betul. Prasangka baik itu memberi pemakluman. Tapi apa pemaklumannya apa gitu? Oke, bisa jadi anak-anak bosan. Sebentar, saya stop share. Kenapa? Saya perlu sampaikan kenapa penting melakukan yang namanya prasangka baik. Prasangka baik itu berarti kan masih ada di pikiran kita kan ya Ayah Bunda ya? Belum tentu itu yang terjadi, betul? Kenapa perlu dilakukan? Ayah Bunda boleh, oke, good. Sudah ada yang gampang banget menemukan, tapi bagi beberapa orang ini nggak mudah. Maka saya izin untuk berfokus kepada layar dulu Ayah Bunda. Kenapa prasangka baik ini penting? Saya akan ajak Ayah Bunda melakukan simulasi. Simulasi prasangka baik. Caranya gimana? Ayah Bunda boleh dong telapak tangannya dibuka seperti ini. Telapak tangan kanannya. Kelebihan manusia yang diberikan oleh Allah, yang tidak diberikan pada makhluk yang lain adalah kita mampu menghadirkan bayangan visi masa depan. Mampu membayangkan, mampu menggambarkan sesuatu yang belum terjadi. Di antaranya kita bisa menghadirkan bayangan sesuatu yang nggak nyata di depan kita. Contohnya di telapak tangan kanan Ayah Bunda, saya minta Ayah Bunda membayangkan ada irisan jeruk nipis Ayah Bunda. Dilihat telapak tangannya sambil dibayangkan di situ ada irisan jeruk nipis yang biasanya buat tambahan untuk makan soto itu loh. Jeruk nipis yang limau yang udah dibelah, yang biasanya tinggal diperes aja tuh kasih soto. Sudah terbayang? Yuk, hitungan ketiga nanti. Silahkan lihat jeruknya dulu, lihat jeruk nipisnya dulu, lihat limaunya dulu, yang airnya banyak banget tuh, yang masih seger banget. Yuk hitungan ketiga, kita dekatkan telapak tangan kita ini ke dekat mulut kita, 1, 2, 3, yuk kita jilat jeruknya bersama. Nah, gimana rasanya ya Bunda? Kecut, Bunda Adi sampai gini-gini, ada yang sampai bahunya
Ya, ada yang asem gitu kan, kecut, asem, ada yang sampai bahunya bergetar. Ayah bunda, apa pelajarannya? Jeruknya ada nggak? Nggak ada. Jeruk ada yang sampai merinding ya. Ada yang sampai merinding karena ngerasa asem banget. Ada yang sampai matanya begini, ada yang sampai produksi air liurnya bertambah, ada yang itulah. Ada yang sampai ngilu rasanya. Ayah bunda, jeruknya nggak ada di tangan kita, tapi jeruknya hadir di pikiran kita. Lihat, ketika kita bisa menghadirkan jeruk itu di pikiran kita, tubuh kita merespon ayah bunda. Betul? Tubuh kita merespon. Nah, cara kerja prasangka baik itu sama seperti jeruk nipis. Kita hadirkan aja dulu prasangkanya, nanti tubuh kita merespon loh. Sama seperti kita merespon jeruk, ada begininya. Begitu yang di sini dihadirkan yang positif, maka tubuh kita yang bermuka masam tadi, yang pengennya teriak tadi, akan berubah. Sama seperti kita bayangkan jeruk nipisnya hadir. Jadi pengen soto beneran. Ada yang jadi pengen soto beneran. Memang selalu ada yang lucu ya di kelas-kelas seperti ini. Oke, kita lanjutkan petualangan. Prasangka baik, good. Saya sudah dapat banget di chat box, saya akan pindahkan. Gimana caranya menghadirkan prasangka baik ketika anak nggak mau belajar, main terus maunya. Ternyata kata ayah bunda, kemungkinannya anak-anak bosan. Bukan hanya kita aja loh yang bisa bosan, mereka juga bisa bosan. So, kasihan juga ya anak-anak kita itu ya, yang harusnya dia bisa berkeliaran di luar, kita di usia dia dulu bisa bertemu teman-teman yang lebih banyak, sekarang dia di dalam kamar terus, ada laptop terus. Kasihan, bosan. Ada lagi, anak-anak belum mengerti kenapa harus belajar. Oke, masanya anak-anak untuk bermain, keren banget Bunda Rahmawati. Yes, prasangka yang baik. Ya memang masanya anak-anak itu kan masih bermain ya, sekarang itu di rumah dipaksa untuk belajar sendiri tanpa ada teman. Coba kalau dulu di sekolah, dia belajarnya masih bisa sambil towel-towelan sama teman di sebelahnya loh. Sambil lempar-lemparin penghapus, sambil apa, itu sambil bermain dia. Begitu di rumah, tengok sedikit, emaknya sudah, udah selesai belum? Gitu kan? Nggak ada yang ditowel, gitu kan? Maka ya harusnya masanya dia untuk bermain. Oke. Memaklumi karena mungkin moodnya turun atau jenuh, yes, thank you. Apalagi nih, yuk, saya yakin akan lebih mudah menghadirkan prasangka baik buat anak yang nggak mau belajar. Silahkan dituliskan di chat box saya bunda, yes, butuh me time juga. Ini Bunda Mila, kayaknya bukan bunda-bundanya aja yang pengen jalan-jalan ya. Cari perhatian, merasa kurang disayang karena dimarahi, yes, bisa jadi dia lagi mengantuk, capek karena lihat layar terus, itu ke mata juga nggak oke. Maka bisa jadi ada kendala, ada rasa nggak enak di matanya dia. Good, thank you. Ayah bunda terima kasih banget, jazakumullah khairan katsir. So, kalau sudah hadir prasangka baik, rasa di hati udah beda ya. So now, last but not least, terakhir banget. Gimana cara kita, justru pada saat dia susah disuruh belajar, nggak mau belajar malah maunya main, gimana cara kita untuk minta maaf nih sama dia? Jadi datangnya kita bukan untuk ngomel, bukan untuk marahin, justru kita akan datang minta maaf sama dia. Silahkan, kalimatnya kira-kira apa nih? Mendampingi buah hati sepenuh hati ternyata membuat dia merasa nyaman. Kita deket itu bukan diomelin, kita deket itu pasti mamaku nanti mau ngasih sesuatu. Apa kontribusi kita dalam kondisi yang nggak ideal ini pada putra-putri kita? Silakan ayah bunda. Kalimatnya apa ya kira-kira? Nak? Apa nih? Nak? Apa ya? Nak apa? Yuk, kita latih. Apa ya kalimatnya? Ketika anak itu yang dia juga jenuh, dia butuh main, dia oke, sayang, ibu minta maaf ya, betul. Minta maaf untuk apa? Oke, kalau ini harapannya kita nggak marah sih ya. Kalau udah marah, oke. Nak maaf ya kalau bunda udah marah-marah, besok kita maafin dulu sebelum belajar. Kita main dulu sebelum belajar. Ada lagi? Nak maafin. Harapannya ini sudah nggak ada yang emosi. Harapannya kalau kita atur ini kita udah nggak teriak lagi. Mama minta maaf ya, I love you. Ayah bunda, putra-putri kita perlu tahu maafnya karena apa gitu. Dan kita juga perlu belajar loh, minta maafnya karena apa? Karena maaf itu perilaku ya, verb kata kerja, bukan kata sifat. Maka harus
Apa yang adik tanyakan? Insya Allah akan ibu jawab. Ini keren banget. Saya ambil yang kurang lebihnya sama seperti disampaikan Bunda Iin. Karena bisa jadi dia marah, kita itu perlu minta maaf karena, sebentar, apakah bisa saya copy paste di sini? Yes. Karena kurang lebih Bunda minta maaf atau ibu minta maaf karena yang tadi, mama saya nggak pengen terbaik buat sekarang waktunya belajar. Oke. Butuh ambil dari kalimat yang di kolom ketiga, ayah bunda. Ambil kalimat yang ketiga. Di kalimat-kalimatnya bersumber dari yang ketiga. Bisa jadi karena dia bosan. Bunda minta maaf ya. Atau boleh juga gini. Nak, kamu bosan ya? Bentar, saya bantu dengan kalimatnya. Nak, mama minta maaf. Kamu bosan ya? Belajar sendiri kan dia, Bunda? Oke. Boleh dong kalimatnya dibantu tuliskan juga. Mama minta maaf, tadi sudah marah, mama hanya mau kakak bisa belajar dengan baik. Itu masih menuntut, Bunda. Meminta maaf ini bukan meminta dia melakukan sesuatu, tapi betul-betul meminta maaf. Mama minta maaf, belum bisa jadi teman belajar sambil main misalnya. Nih, nak, mama tahu adek bosan. Ayo sekarang belajar bareng yuk. Yes, thank you, Bu In. Minta maafnya bisa jadi gini, nak, kamu bosan ya belajar sendiri ya? Mama minta maaf ya kalau belum bisa jadi teman belajar kamu sambil main. Kan tadi ada yang sibuk banget tuh. Habis ini kan mama masih masak. Nah itu boleh, itu bukan ngomel nanti. Kita memberi pengertian, nak, kamu bosen ya belajar sendiri. Mama minta maaf ya belum bisa nemenin adik belajar. Ini soalnya mama masih masak. Boleh nggak? Apa permintaan Anda setelahnya? Oke, ini ada yang minta maaf karena ada keperluan. Ini saya pikir ini kalimat maafnya. Yes, jazakillah khair, Ustazah Uswatun Hasanah ini ya. Minta maaf karena, gini keren banget Bunda Nurtanti. Mama minta maaf belum bisa dampingi kamu ya nak, karena sambil jagain adek. Nah, ini. Good. Pertanyaannya, ini kira-kira minta maafnya sambil perilakunya gimana ya? Karena di situ ada juga perilaku loh. Minta maafnya itu perilakunya sambil gimana? Kira-kira ya Bunda? Sambil elus-elus anak, terima kasih Bunda Anis. Sambil elus, sambil peluk, sambil senyum, bisa apapun ya. Anggap ini sudah selesai teman-teman, ayah Bunda. Saya izin share screenshot dulu. Klik capture. Oke. Untuk saya masukkan ke dalam slide dan untuk bahan belajar kita semua. Wow, kita sudah sampai di kondisi yang kita sudah bisa, langkah yang ketiga, sorry, kita sudah bisa yang namanya gimana caranya untuk meminta maaf padahal kondisi bisa jadi anaknya yang salah. Karena kita sudah lakukan 4 tahap tadi, mulai dari maafkan dulu diri sendiri, karena bisa jadi emosi yang negatif itu hadir karena ada value yang dilanggar oleh putra-putri kita, dan kita nggak mau itu terjadi. Dan yang kedua, kita juga sudah memohon ampun pada Allah, karena ya biasanya emosi negatif itu menghadirkan perilaku yang buruk, maka mohon ampunlah. Dan yang ketiga, kita sudah bisa menghadirkan prasangka baik. Terakhir, kita bisa datang kepada dia sebagai perilaku, ini perilaku mendampingi buah hati penuh hati itu muncul di sini ketika kita bisa datang kepada dia, masih bisa mengelus-ngelus mereka, bahkan kalimat-kalimat kita itu tidak menyakiti hati anak, bahkan membuat anak itu nyaman dengan kita. Nak, Mama minta maaf ya karena belum bisa dampingi sepenuhnya karena harus bagi waktu dengan adek. Setelah ini Mama temenin kamu. Mama minta maaf ya dan seterusnya. Kebayang ayah bunda gimana rasanya jadi buah hati ketika dia lagi rewel, dia lagi bikin ulah, tetapi ayah bundanya datang dengan cara yang seperti ini. Perilakunya elus-elus,
kalimatnya kalimat yang menyenangkan. Kebayang ya Bunda? Bismillah, semoga Allah nanti kuatkan kita untuk melakukan 3 langkah ini. Mendampingi buah hati sepenuh hati ternyata 1, semudah tersenyum, bilang jahe aja di kondisi terutama yang paling menantang. 2, lebih baik diem deh daripada teriak atau hal yang itu menyakiti buah hati, tapi kita silent yang itu powerful, yang atur nafas kita, atur emosi kita, hadirkan prasangka baik, pasti ada pahala, pasti tidak sia-sia Allah hadirkan kejadian ini. Dan yang terakhir, di kondisi yang paling menantang, ternyata kita bisa mengatakan maaf pada putra-putri kita dengan kalimat yang pas dan dengan perilaku yang membahagiakan putra-putri. Insya Allah, jika kita mampu melakukan 3S ini, smile, silent, dan sorry, insya Allah ya Bunda, kita akan mampu menjadi orang tua yang mendampingi sepenuh hati. Kuncinya adalah enjoy the moment, nikmati setiap momen, karena buah hati kita nggak akan lama Allah titipkan kepada kita. Akan ada masa dia akan lebih memilih teman-temannya dibanding kita orang tuanya. Maka enjoy the moment, enjoy the process. Kalau kita mau smile, silent, dan sorry-nya tadi ternyata ada yang belum mulus, masih kadang-kadang nggak pas, enjoy the process. Ini memang sebuah seni. Dan remember, everything happens for a reason. Semua yang Allah izinkan terjadi, bahkan daun yang jatuh pun semua atas izinnya. Maka di setiap alasan itu, pastikan kita cari ridha Allah di dalamnya. Saya Mayang Sari, mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan selama mendampingi belajar hari ini. Saya kembalikan kepada kakak host. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih atas materi yang disampaikan oleh Teh Mayang. Izinkan saya memanggil Teh Mayang ya. Ya, sudah dijelaskan oleh pemateri terkait dengan bagaimana cara kita mendampingi buah hati dengan sepenuh hati. Kemudian dijelaskan pula prinsip untuk mendampingi buah hati dengan sepenuh hati. Semoga apa yang disampaikan oleh Teh Mayang bisa menambahkan wawasan ayah dan bunda, serta dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Setelah ini akan ada sesi tanya jawab. Akan tetapi sebelum masuk ke sesi tanya jawab, silakan untuk ayah dan bunda untuk mengaktifkan videonya untuk sesi foto bersama. Kami tunggu, silakan aktifkan video ayah dan bunda. Kami hitung 1, 2, 3. Slide pertama. Selanjutnya slide kedua kami hitung 1, 2, 3. Sambil bilang jahe boleh ya kakak host? Oke, sambil bilang jahe. Saran dari Teh Mayang, sambil bilang jahe. Oke, slide berikutnya. 1, 2, 3. Jahe. Slide selanjutnya. 1, 2, 3. Jahe. Oke, untuk slide yang terakhir. Siap-siap senyum jahe ya. 1, 2, 3. Jahe. Oke, terima kasih. Sebelum sesi pertanyaan, perlu diinformasikan bahwasanya dari kami ada door prize menarik. Bagi para ayah bunda yang interaktif mengikuti kajian ini akan ada door prize berupa free tiket family camp yang akan dilaksanakan pada bulan November kelak. Bagi ayah bunda yang interaktif, maka beruntung mendapatkan tiket ini akan dipilih 2 orang. Mohon maaf, 1 orang. Ya, adapun harga tiketnya sebesar 350.000. 2 orang nggak apa-apa kakak host. Yang 1 nanti hadiah buku dari saya. Oh baik, terima kasih.
Terima kasih banyak Teh Mayasari. Jadi ada 2 orang yang interaktif akan mendapatkan door prize. Yang pertama yaitu free tiket Tahfidz Camp. Kemudian yang kedua free buku dari Teh Maya. Kami buka sesi tanya jawab. Untuk sesi tanya jawab yang pertama, kami buka 2 penanya. Silahkan pertanyaan bisa diisi di kolom chat. Atau bisa langsung bertanya langsung dengan cara mengaktifkan mute-nya. Baik, silakan. Bunda Nurtanti. Ya, Bun. Ya, saya mau tanya, Bun, kalau misalnya kita minta maaf sama anak, berapa kali kita harus minta maaf sama si anak? Apakah misalnya sudah minta maaf, terus dia melakukan hal yang sama? Apa kita perlu minta maaf lagi? Terus kalaupun perlu, apakah dengan alasan yang sama? Dan berapa banyak kita harus minta maaf? Seberapa sering kita harus minta maaf? Apa kalau seringnya nanti mereka nggak yang berpikir ini mama minta maaf melulu, dikit-dikit minta maaf, dikit-dikit minta maaf gitu. Nah ya, makasih. Oke, silakan untuk Teh Mayang. Ini mau dikumpulkan terlebih dahulu atau langsung dijawab? Boleh langsung, nggak apa-apa. Oke, silakan Teh Mayang. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Jazakallahu khairan katsir, Bunda Nurtanti. Pertanyaannya masuk akal banget ya. Kalau saya keseringan minta maaf, nanti kira-kira diremehkan nggak ya sama anak? Gitu, bahkan ada yang arah ke sana ya. Terus minta maaf terus, alasannya itu lagi. Maka kembali lagi kepada hati. Kita mendampingi buah hati sepenuh hati. Dan tadi kami sampaikan bahwa maaf itu adalah kata kerja. Maka perlu ada perilaku dan buktinya. Sama seperti cinta, nggak cukup hanya bilang cinta, tapi jika tidak ada buktinya. Maaf pun juga perlu ada buktinya. Maka orang tua akan mendapatkan rasa hormat dari putra-putri ketika setelah mengatakan maaf dan alasannya memang betul-betul menunjukkan bahwa beliau meminta maaf. Jadi kalau tadi mengatakan, maaf ya Bunda belum bisa nemenin belajar karena harus bagi waktu sama adik, habis ini Bunda temenin. Pertanyaannya, after that, apakah betul-betul Bundanya nemenin? Karena jika itu cuma lip service, cuma sekedar diucap di mulut, tapi tidak mengejawantah dalam perilaku, ya anak nggak akan percaya sama bundanya. Maka jika pertanyaannya, kalau saya minta maaf terus untuk hal yang sama dan alasan yang sama, yakin sudah minta maaf sepenuh hati. Karena apa yang dari hati, sampainya pasti ke hati. Dan ketika kita memang betul-betul meminta maaf dan diikuti perilaku yang kita janjikan, insya Allah Bunda, anak itu yang pegang hatinya Allah. Sama seperti kita, hati kita yang pegang Allah. Maka ketika kita sering mengucapkan maaf untuk melembutkan hati, maka insya Allah yang ada malah dia lebih nurut. Minimal itu yang pernah kami alami. Saya banyak belajar dari suami saya malah. Suami saya tentara yang mendidik putra kami, 2 anak kami laki-laki, itu dengan keras banget. Dulu bahkan anak saya yang sekarang kelas 3 SMA, waktu itu waktu dia masih awal-awal SD itu, pernah dimarahin suami saya, bahkan pernah tidak sengaja dipukul sampai bibirnya berdarah, pecah. Anak kecil. Namun ketika kami berdua, saya dan suami terus belajar untuk menjadi orang tua yang lebih baik buat anak kami, saya ingat waktu itu anak saya usianya kelas 6 SD, jadi sudah bertahun-tahun punya gap dengan papanya, dan ketika suami saya meminta maaf, karena telah berlaku kasar, sering tidak mendengarkan anak, udah langsung mengambil sikap yang keras. Suami saya meminta maaf dengan jelas kesalahannya apa disebutkan. Lalu indah sekali waktu saya melihat suami dan anak saya itu berpelukan.
Dan sejak itu Masya Allah, hubungan keduanya luar biasa. Yang ada setiap anak saya melakukan kesalahan, dia yang akan minta maaf duluan. Pak, maaf ya Pak, ngomong. Bahkan, maaf aku tadi gini-gini, ya udah bilang sama Papa lah. Kalau kakak memang buat salah, minta maaf sama Papa. Itu. Jadi berebut salah itu akhirnya menjadi budaya di tempat kami. Bahkan sampai sekarang ketika ada kondisi yang tidak oke, saya meminta maaf, suami meminta maaf. Saya minta maaf, anak saya minta maaf. Itu menjadi budaya. Insya Allah Bunda Nurtanti, jika niat kita memang untuk menjaga putra-putri kita yang diamanahkan Allah dalam hidup kita dari api neraka, dan maaf kita memang betul-betul untuk menjaga dia, mendidik dia sepenuh hati, meyakini bahwa saya mohon ampun ya Allah jika kondisi ini masih belum menjadikan saya mampu menjadi orang tua yang baik buat anak saya, maka saya mohon ampun atas perilaku buruknya dan saya minta maaf pada anak saya dan diiringi dengan janji yang tidak mengulangi. Bukankah kata maaf itu diiringi janji? Kita tidak akan mengulangi. Dalam industri pelayanan, kita cuma bilang, kami minta maaf atas ketidaknyamanan ini, jika besok diulangi, bubar itu perusahaannya. Pasti dia ditinggalkan oleh pelanggannya. Sama orang tua pun begitu. Jika kita tidak sepenuh hati, kita akan ditinggalkan oleh putra-putri kita lebih cepat dari masanya. Maksudnya, lebih cepat artinya anak tidak akan mau mendengarkan kita, anak tidak akan percaya sama kita, dia akan percaya sama orang lain yang belum tentu itu aman buat dia, buat masa depannya dia, dunia dan akhiratnya. Insya Allah begitu Bunda Nurtanti. Semoga sekali kita minta maaf, Allah kuatkan kita untuk istiqomah, menjaga janji kita untuk menjadi yang lebih baik buat putra-putri kita, mendampingi sepenuh hati, sehingga besok kalaupun ada hal yang perlu dimintain maaf, itu sesuatu yang berbeda, yang membuat kualitas hidup putra-putri kita makin naik. Kita naik, putra-putri kita insya Allah naik. Semoga Allah kuatkan untuk istiqomah Bunda Nurtanti. Terima kasih, Bun. Luar biasa sekali jawaban dari Teh Mayang. Kemudian saya akan mengambil pertanyaan kedua yang melalui kolom chat. Di sini dari Bunda Iin Widiawati. Di sini dari, mohon maaf, dari Ibunda Dian Ari Pertiwi. Saya pilih pertanyaan tersebut karena pertanyaan yang lainnya hampir sama, yaitu bagaimana cara mendekatkan minta maaf. Dari Ibu Dian Ari Pertiwi, jadi pertanyaannya, bagaimana cara mengatasi anak ketika berantem, di mana salah satu anaknya itu pasti ada yang memulai, tapi ketika menegur salah satunya, dia berpikir bahwa kita pilih kasih kepada anak tersebut. Menurut Coach Mayang, apakah ada solusi atau bagaimana? Silakan kepada Teh Mayang untuk menjawab pertanyaan tersebut. Terima kasih Kakak. Panggilannya gimana sih Kakak Zain? Kakak Zain atau Kakak Ima? Oh, Kakak Ima tuh kan saya harus tahu cara memanggil yang tepat. Kakak Ima, terima kasih banyak. Bunda Dian, kalau bicara tentang anak yang berantem, ini kan banyak banget penyebabnya. Maka ini mesti adil gitu kan ya, kita sebagai orang tua mesti adil, artinya harus tahu apa duduk permasalahannya. Seringkali berantem itu karena ada hak dari salah satu yang tidak diberikan. Jadi ada hak yang terampas. Gimana caranya kita mengatasi anak yang berantem? Yang seringkali banyak dilakukan oleh orang tua. Saya bersyukur antara anak yang pertama dengan yang kedua itu jaraknya jauh, 6 tahun gitu kan ya. Jadi kemungkinan untuk berantem karena usianya hampir sama itu memang tidak kami alami. Namun kami mendampingi dan banyak belajar dari sahabat-sahabat, dari saudara yang usia anaknya itu hampir sama. Sebetulnya ayah bunda permasalahan berantem ini biasanya diawali karena pola asuh di awal yang memang belum pas. Pola asuh di awal itu harusnya kakak dan adik harusnya akan jauh lebih rukun jika orang tuanya dari awal memang sudah settingnya tepat. Settingnya gimana? Seringkali kita kalau kedatangan pendatang baru nih, penghuni baru di rumah, dia akan jadi idola baru tuh. Baby yang baru lahir itu kan memang dia selalu imut, selalu menyenangkan, nggak merepotkan, sehingga kita memuji-muji si pendatang baru ini jauh lebih banyak daripada kita memuji penghuni lama gitu, kakaknya. Maka pola asuh yang seharusnya bisa kita lakukan ketika ada penghuni baru, pastikan kita tidak mengurangi cinta kita pada penghuni lama, pada si kakaknya. Harusnya prinsipnya justru kedatangan adik
ini bukan mengurangi cinta kakak, tapi harusnya kedatangan adik ini menambah cinta kakaknya. Bukannya rata-rata pasti bilang dibagi-bagi akhirnya. No, ini sudut pandang saja. Caranya gimana? Ketika banyak orang tua yang bilang, kakak lihat kak adik lucu ya. Itu kayaknya adik. Adik sudah bisa ini loh. Bagi kakak bilang, adik lagi, adik lagi. Ya, adik sudah ini, adik lagi. Awas kak nanti adikmu ini. Adik lagi. Kenapa setelah ada adik, semuanya adik? Semuanya selalu adik. Aku sudah nggak penting lagi. Aku sudah nggak disayang sama mama. Itu yang akan dirasa oleh kakak. Maka kakak akan merasa ada saingan baru. Bukan ada cinta baru. Bukan ada tambahan cinta, tapi ada pengurangan cinta. Padahal harusnya sudut pandangnya diubah. Ayah bunda feel it. Rasakan ketika ada adik yang mulai pinter apa, kita seneng dong jadi orang tua, bangga anaknya bisa hal yang baru. Tapi ketika yang kita sampaikan di depan kakaknya adalah, kakak sini deh. Dek, kamu ini mirip banget loh sama kakakmu. Mama kalau lihat adik kayak gini, mama jadi inget kakak dulu juga gini loh. Dek, nanti kamu hebat juga seperti kakak ya. Pertanyaannya, kalau cara kita nyampaikan begini, kita masih muji anak kita sih, yang baby itu yang membuat kita happy, tapi kita tidak melupakan memuji kakaknya. Kerasakah gimana rasanya jadi kakak? Maka idolanya, bintangnya di rumah bukan si adik, tapi bintangnya adalah si kakak. Toh adiknya juga nggak perlu kok dijadikan bintang, dia juga belum ngerti gitu. Dia belum ngerti bahwa dia itu perlu jadi idola, enggak. Justru kakaknya lah yang akan jadi idola. Maka kakak merasa tidak akan merasa cemburu, dia akan merasa dia punya fans baru. Beda rasanya ayah bunda. Setiap anaknya bisa, adiknya bisa apa? Adik-adik lihat tuh kakak tuh dek. Bahkan kita harusnya meskipun sama si adik kita lagi happy ngelihat kakak, dek lihat tuh kakak keren banget tuh jam segini udah mandi. Nanti adik kalau sudah besar juga gitu ya, harus sudah bisa mandi sendiri bersih tuh kayak kakak tuh. Kita muji kakak tapi melibatkan adik. Maka si kakak akan ngerasa, ini fans aku nih. Karena fans, maka harus aku cintai. Maka ya bunda, kalau sudah terlanjur nih, udah terlanjur, nggak bisa diulang, ini udah besar. Maka tidak ada kata yang terlambat. Tentu kita tetap harus minta bantuan pada Allah. Namun, yang bisa kita lihat kalau dari sisi berantem tadi, pastikan tahu hak siapa sih yang tercederai. Nggak selamanya kok kakak harus mengalah. Jika itu memang milik kakak, so adiknya juga harus memahami. Mulai dari sekarang memang itu akan butuh waktu ketika si adik juga sudah mulai tahu bahwa dia bisa jadi idola, itu butuh waktu banget. Tapi bismillah, niatkan bahwa ya Allah, aku pernah melakukan pola asuh yang mungkin tidak tepat, menjadikan anakku bukan anak yang rukun, malah anak yang saling berkompetisi, saling cemburu, maka niatkan untuk memperbaikinya dan minta Allah temani. Minta Allah temani. Jika Allah temani, Allah nanti yang lembutkan hati putra-putri kita. Insya Allah begitu, Bunda Dian Ari Pertiwi. So, bukan membela salah satu, tapi selalu bertanya. Ini tadi, kenapa awalnya bagaimana? Bunda boleh tahu, ini tadi gimana? Yang pertama mainan siapa? Terus ini, apakah sudah bilang? Apakah sudah ini? Nah, dikembalikan. Apalagi kalau itu misalnya mainan, si kakak mainan, dia adiknya, lu itu kan punya adik, misalnya. Ditanya dulu, ini tadi gimana awalnya? Aku kan lagi main, Ma. Kan pasti biarkan dia ngomong dulu. Oke, ini mainannya siapa? Itu kan punya adik. Kakak tadi udah izin belum sama adik? Kalau mainan kakak tiba-tiba diambil adik tanpa izin, kira-kira kakak sedih nggak sih? Diajak bicara. Karena anak kecil tuh bisa diajak bicara kok. Jadi, ajak mereka untuk mulai berpikir adil juga, minta mereka berempati dengan kembalikan jika kamu di posisi ini, kamu suka enggak? Sebenarnya kita orang tua udah tahu siapa yang salah. Tapi bukan kamu salah nih, bukan langsung gitu. Awalnya gimana? Ini punya siapa? Apakah tadi sudah izin? Nah, dikembalikan. Gimana rasanya? Oke, berarti gimana? Sudah izin belum? Enggak pinjam. Enggak. Nah, kalau kakak punya mainan enggak lagi dipakai, mau dipakai, dipinjam adik, terus kakak nggak boleh, kakak gimana? Ya nggak boleh, oke. Berarti sekarang boleh dikembalikan ya. Sesimpel itu. Nangis nggak apa-apa. Nangis itu adalah cara anak untuk melepaskan emosinya. Kita hanya perlu temani, kakak sedih ya, adik sedih ya. Karena nggak boleh dipinjemin ya. Berarti besok daripada sudah asik,
tiba-tiba diminta, mendingan dari awal besok bilang aja sama kakak. Mendingan besok bilang dulu sama adek, biar di tengah-tengah lagi main nggak diminta sama yang punya. That's simple. Sesimpel itu kah? Ini teorinya, iya. Tapi karena ini seni, dijeburin ke kolam renang, megap-megap juga kalau nggak latihan. Maka silakan nanti bismillah, semoga Allah temani saat ayah bunda mempraktekannya, melatihnya. Semoga menjawab Bunda Dian Ari Pertiwi. Saya kembalikan ke Kakak Ima. Baik, terima kasih kepada Teh Mayang serta Bunda Dian. Baik, untuk selanjutnya akan saya serahkan kepada Umi Ririn. Ada beberapa hal yang akan disampaikan kepada Umi Ririn. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Mayang, terima kasih banyak untuk waktunya dan sharingnya. Iya. Sama-sama, Mbak Ririn, Masya Allah. Makasih banyak Mbak Mayang sudah berkenan untuk sharing dengan kami. Gitu. Ini menjadi ilmu lah gitu. Apalagi khususnya untuk saya ya, gitu, untuk anak-anak yang usianya 8, 6 dan 4 itu Masya Allah. Dan juga mungkin untuk ayah bunda yang lainnya begitu. Mbak Mayang, terima kasih sudah berkenan untuk sharing. Semoga nanti ada waktu untuk bisa kita event offline gitu ya Mbak ya. Peserta Mbak, ini peserta memang kalau kita kan di Setaba Usman itu sekolah tahfiz, cuma memang prinsip kita bukan hanya sekedar anak-anak yang harus belajar dan bersekolah, tapi juga kita sebagai orang tua itu juga harus banyak untuk upgrade ilmu, tidak hanya untuk update di Al-Quran, tapi juga kita lebih banyak ke ilmu-ilmu tentang parenting, karena bagaimanapun bagusnya ilmu ketika kita tidak bisa mendampingi dengan sepenuh hati anak-anak di rumah itu akan menguap gitu. Jadi ilmu-ilmu yang ada di sekolah itu pasti nanti di rumah tidak banyak akan bisa didampingi kalau misalnya memang orang tua tidak punya waktu atau tidak ingin, tidak bisa mendampingi dengan sepenuh hati begitu. Makanya terima kasih sudah bisa sharing. Semoga nanti ada kesempatan lagi untuk kita buat event bersama dengan Mbak Mayang lagi begitu. Mbak Mayang, ada kata penutup, closing statement untuk ayah bunda di sesi kali ini, Mbak Mayang? Yes, bismillah. Closingnya adalah opening tadi, Umi Ririn, bahwa ayah bunda kita nggak bisa menjanjikan cuaca cerah pada putra-putri kita. Kita nggak bisa menjanjikan kapan pandemi ini berakhir. Kita nggak bisa menjanjikan kapan mereka bisa menjalani kehidupan normal seperti sebelumnya. Kita memang nggak bisa menjanjikan cuaca cerah pada buah hati kita, tapi kita bisa berjanji membawakan payung untuk mereka dengan mendampingi sepenuh hati. Terima kasih Umi Ririn.